Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 281, Kedatangan para cendekiawan berbakat. Beberapa orang terlibat dalam pertarungan di depan aula utama. Hukum kekaisaran tidak bisa meminta banyak orang untuk bertanggung jawab atas apapun. Tidak ada pilihan lain, masalah ini diselesaikan tanpa ada tindakan terhadap siapapun. Semua orang kembali ke tempat asalnya. Tembakan besar menyaksikan Jun Mosie berdiri dan membersihkan bagian belakangnya. Mereka tiba-tiba menyadari alasan mengapa keributan ini terjadi. Lebih buruk lagi, Jun Mosie menghadapi hujan kutukan sambil duduk. Semua orang terdiam. Tidak ada bangku atau bangku untuk diduduki, tapi Jun Mosie tampaknya menolak untuk memperlakukan pantatnya dengan buruk. Yang mengejutkan, ada seorang individu yang berbaring di bawah bokong. Ada ekspresi seperti kepala babi di wajah anak muda itu, dan sepertinya dia bernapas-napas terakhirnya. Anak muda itu adalah tuan muda keluarga Meng, Meng Fei. Tuan muda Jun mengambil tempat duduk di tubuh anak muda yang jatuh itu. Ini memicu kemarahan orang banyak dan menghasut kutukan akhirnya. Tidak heran dia dikutuk seperti itu, sentimen orang banyak pasti dihasut oleh cara dia mengayunkan pantatnya. Jadi itu yang terjadi. Jelas dari kondisi tuan muda Meng bahwa dia akan melewatkan pesta itu. Dia tidak terlihat baik, bahwa dia ke tabib istana. Patriark keluarga Meng, Meng Sueseng berteriak dengan marah dan cemas. Dia kemudian berbalik untuk menghadapi Jun Santian yang tersenyum dan tidak bergerak. Jenderal Jun, cucumu memang sangat menjanjikan. Hehe, Penatua Broter Meng memuji terlalu banyak. Haha, Mosie masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kamu seharusnya tidak merusaknya seperti ini. Kakek Jun membelai janggutnya dan menyipitkan matanya saat ia mengucapkan terima kasih. Meng Sueseng terhuyung ketika mendengar ini, dia hampir jatuh. Para leluhur lainnya terhuyung-huyung juga. Jelaslah bahwa sifat tidak tahu malu ini bersifat turun-temurun. Debau Jun sengaja membuat lelucon di depan aula utama. Paksaannya sangat sengit. Suara yang dibuat sangat keras. Dia telah menipu beberapa orang untuk bergabung dengan sandiwara itu sehingga suara-suara kebisingan mereka telah mencapai di dalam aula utama. Aula utama menjadi tempat diskusi serius tentang urusan militer dan sipil pada saat itu, dan suara ini telah jatuh ke telinga para menteri dan kaisar karena mereka tentu saja tidak tuli. Intensitas bunyi terus meningkat dengan berlalunya waktu. Segera semua orang menahan diri dan mereka tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Karena itu, mereka dengan cepat menyelesaikan diskusi. Diskusi ini biasanya berlangsung setidaknya 2 jam. Namun, diskusi hari ini berakhir dalam waktu kurang dari 1 jam. Diskusi berakhir sebelum waktunya karena pikiran setiap orang terfokus pada keributan di luar. Anak-anak yang bertengkar di luar adalah biji mata mereka. Oleh karena itu, setiap pria khawatir tentang kesejahteraan orang yang mereka cintai. Jun Mosie terkikik dalam benaknya karena dia merasa cukup nakal. Hehe, tidak ada seorang pun dalam hidupku yang bisa melampauiku, selain mereka yang sudah mati. Kamu membuat aku menunggu di depan aula utama, bukankah? Membiarkanmu pergi akan terlalu mudah jika aku tidak melakukan sesuatu. Ada banyak jam tersisa untuk pesta bakat cendekia emas 1 memulai. Namun, beberapa kasim dan pelayan istana bergegas menyambut para tamu. Ini, Tuan Muda, menurutmu apa yang ada di dalam aula itu? Apakah kamu tahu? Tanya Tang Yuan Jun Mosie saat matanya yang kecil mengamati tempat itu. Aku hanya melihat banyak cacing buku, dan beberapa cacing buku lagi, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi laki-laki. Di mana wanita-wanita cantik yang mereka bicarakan? Aku belum meletakkan mata aku pada permen mata. Petik 2. Tidak ada gunanya bertanya padaku. Lebih baik jika kamu berkonsultasi dengan kaisar tentang masalah ini. Jun Mosie mengambil sedotan rumput kering dari pagar giok dan memasukkannya ke mulut. Dia bergerak bolak-balik dan membaliknya. Dia terus mengocok jerami rumput di mulutnya seperti permen karet, dan terlihat sangat pintar saat melakukannya. Tang Yuan menatap wajahnya dengan iri. Bibirnya sendiri terlalu gemuk dan lidahnya lebih pendek dari orang biasa. Mulut Jun Mosie sangat fleksibel di sisi lain. Dia mendengus dan bertanya, aku rasa kakek aku akan mengupas kulit aku jika aku berani menanyakan hal ini kepada Yang Mulia. Kamu bilang kamu tidak tahu, namun kamu mengatakan kepada aku untuk bertanya kepada Yang Mulia kapan itu bisa membahayakan aku. Kamu kakakku. Petik 2. Omong kosong. Aku datang ke istana kekaisaran untuk pertama kalinya. Aku mengikuti langkah kamu sejak kamu datang ke sini sebelumnya. Jadi, bagaimana aku tahu jika kamu tidak melakukannya? Dan jangan panggil aku, kakak laki-lakimu, di depan banyak orang. Memiliki adik lelaki yang gemuk akan membuat aku pusing. Petik 2. Jun Mosie memutar matanya. Kemudian, tatapan penuh makna muncul di matanya setelah dia melirik sesuatu. Dia terkekeh, Fatih, lihat, batch lain telah tiba, mereka juga tidak menyukai pria. Mereka pasti teman akrab kamu. Bukankah mereka para ulama berbakat dari Wensing Heavenly Literature Institute? Gaya berjalan mereka yang rapi bisa membuat parade militer. Da Astris N. Benar-benar sekelompok orang munafik. Petik 2. Sekelompok anak muda berpakaian putih tiba di tangga batu giok halus di depan aula utama.
Masing-masing dari mereka berdiri tegak, tampak halus dan bergerak dengan cara yang tidak terkendali. Masing-masing memiliki fitur halus, tingkah laku mereka tampaknya telah melampaui kekasaran orang biasa. Tidak banyak dari mereka, hanya sekitar 20. Dua pria tua berjanggut putih memimpin mereka dengan langkah santai saat mereka masuk. Kedua pria yang memimpin prosesi memiliki wajah kurus, dan rambut putih mereka diikat oleh ikat kepala secara ilmiah. Lengan baju lebar mereka adalah lambang gaya ulama besar. Dua guru dari Institut Literatur Surgawi Wensing, ini adalah para sarjana yang dikagumi secara sepihak oleh seluruh negara, Mei Gao Jie dan Kong Lingyang. Lubang hidung Fatih berkobar ketika dia berteriak dengan suara rendah, kedua bajingan tua itu, murid-murid mereka, keturunan mereka, seluruh keluarga mereka adalah sekelompok orang munafik. Lihat, aku merasa ingin muntah saat melihat mereka. Mereka akan membuat aku mencuci pakaian dalam setiap kali aku gagal tugas aku. Dulu aku sangat menghargai mereka. Tetapi aku menyesal sekarang karena aku melihat sesuatu dengan lebih jelas. Petik 2. Jun Moxie sedikit mengangkat dagunya untuk melihat sekelompok orang itu. Dia melihat ekspresi sinis mereka dan kemudian mendengus setuju dengan Tang Yuan. Dia tahu tentang kejahatan jahat Fatih. Namun, dia setuju dengan Fatih. Secara kebetulan, seseorang yang, tanpa disadari, menghela nafas di belakang mereka benar-benar layak atas nama Institut Literatur Wensing Surgawi. Ini adalah gudang orang-orang cantik. Ada begitu banyak buku tentang sastra. Para siswa dari Institut Literatur Surgawi Wensing, seperti raksasa di antara para pria di kota Tianxiang aku. Mereka sangat bangga. Petik 2. Kamu seorang pemukul cucian. Jun Moxie dan Tang Yuan mencibir serempak ketika mereka melihat ke belakang dengan jijik. Kemudian mereka secara bersamaan mengangkat kepala dan memiringkannya. Adegannya mirip dengan seseorang yang mengaitkan kaki seseorang dengan bau. Aula itu penuh dengan anak-anak muda yang menjanjikan dari setiap keluarga yang kuat. Selain itu, tidak ada kekurangan anak muda yang telah dinobatkan sebagai penerus oleh para leluhur keluarga mereka. Yang mengejutkan, beberapa murid dari Institut Literatur Surgawi Wensing telah jatuh dari rahmat mereka dengan menyanjung anak-anak yang menjanjikan ini. Niat mereka untuk mengumpulkan calon pendukung agak menjijikkan untuk disaksikan. Mereka berdua mundur dengan cepat, tetapi aula utama telah dibungkam sekarang. Mereka berdua berkomentar dengan nada yang sangat keras. Karenanya, perhatian setiap individu tiba-tiba bergeser ke arah mereka. Kedua pria yang memimpin kelompok cendekiawan dari Institut Literatur Wensing Surgawi, itu memandang Jun Moxie dan Tang Yuan seolah-olah mereka sedang melihat kotoran. Tatapan mereka sangat jijik. Fatih Tang melompat ketakutan karena beberapa cendekiawan berbakat dan tuan muda tiba-tiba mulai memandang mereka dengan jijik. Warna wajahnya berubah saat dia bergetar. Dia diam-diam ingin menghancurkan beberapa cendekiawan berbakat itu. Namun, individu yang hina tidak dapat mengangkat dirinya ke status seperti itu ketika dihadapkan dengan sikap elegan para sarjana ini. Pandangan yang menjulang tinggi dari para ulama dan orang-orang lain yang hadir adalah demonstrasi dari keberanian mereka. Tiba-tiba, Fatih Tang mulai kurang percaya diri. Fatih Tang agak takut, tetapi Jun de Bauche sepertinya tidak terpengaruh. Dia mengangkat kepalanya, memiringkannya, mengarahkan pandangannya dan menatap para penonton. Jun Moxie menghadapi tatapan meremehkan hampir ratusan orang dengan ketangguhan merendahkan. Dia memandang mereka dengan arogan. Sikapnya bangga karena dia tidak takut, aku bajingan, perilaku bajingan mana yang bisa membuatku takut. Betapapun kuatnya dia, aku lebih kuat darinya. Ini adalah moto kehidupan Hitman Jun. Kayu busuk tidak bisa diukir. Mei Gao Jie menatap kedua de Bauche dengan sikap dingin. Dia kemudian mengangkat salah satu ujung kumisnya yang seperti kambing dan menyingkirkannya saat dia memarahi mereka. Pandangannya adalah penghinaan sepenuh hati. Dia adalah seorang sarjana terkenal dan veteran. Dia memiliki daftar kata-kata yang lebih hina, tetapi dia tidak menggunakannya. Dia hanya berbicara satu baris itu. Tapi itu adalah garis pelecehan yang sangat parah, namun sangat anggun. Kata, anggun, agak terlalu banyak. Pandangan Patua tetap tajam pada dua individu saat ia memimpin prosesi untuk melewati di samping mereka. Mereka segera mencapai ujung tangga. Di sana, mereka menyambut dan memberikan hadiah kepada para menteri. Mereka kemudian memperkenalkan siswa mereka yang mengagumkan kepada semua orang. Jun Moxie memperhatikan tatapan sela yang diberikan kedua orang itu saat mereka memimpin prosesi melewati mereka. Pandangan mereka yang diliputi kebencian ditujukan untuk Tang Yuan. Jun Moxie yang tercela, keji dan korup bukanlah orang terpelajar yang berbakat dari Institut Literatur Surgawi Wensing, ini yang paling dibenci. Orang yang paling mereka benci di seluruh kerajaan Tianxiang adalah Tang Yuan. Namun, ini tidak terduga. Tang Yuan telah menggunakan caranya yang tercela untuk mencoba lulus dari institut mereka. Kemudian, dia menggunakan kekuatan keluarganya untuk membingkai tuduhan tanpa henti terhadap para ulama institut. Selain itu, ia menggunakan keluarganya untuk memaksa institut ke sudut yang sempit. Bahkan, dia bahkan mencoba menggunakan kekuatan keuangannya untuk mendapatkan kendali atas mereka. Jika hanya sebanyak ini, itu akan ditoleransi. Namun, Fatih Tang yang jahat tidak berhenti di sini. Dia memaksa seorang murid institut yang tidak mau bekerja untuknya. Kemudian, dia membuat cendekiawan itu mencuci pakaian dalam wanita di rumah tangga. Bagaimana institut bisa menanggung rasa malu ini? Mengapa kamu menghina Institut Literatur Surgawi Wensing dengan cara ini?
Mengapa kamu menghina tempat yang mengasuh para sarjana berbakat negara? Fatih Tang tidak merahasiakan hal itu, dia menyampaikannya sebagai berita. Mei Gaojie dan Kong Ling yang meludahkan darah ketika mereka mendengar salah satu murid mereka diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Tang Yuan secara luas diakui sebagai The Bauce di dalam institut sejak. Pada kenyataannya, di seluruh kota Tianxiang. Adapun cendekiawan yang telah tunduk pada tindakan penghinaan itu untuk memanjat tangga sosial yang dibutakan oleh keserakahannya. Tidak ada yang peduli untuk memberinya pemikiran. Kami baik-baik saja selama institut kami penuh dengan para sarjana berbakat. Wajar jika akan ada sebagian kecil anggota rendahan, tetapi mereka hanya cacat kecil. Orang mana yang tidak seperti itu saat ini? Orang-orang seperti itu akhirnya harus menghadapi hukuman langit. Tapi Fatih Tang salah menghina dan melukai cendekiawan berbudaya. Itu adalah konsensus umum di Institut Literatur Wensing Surgawi, bahwa dua master lama mereka akan mati dengan keluhan besar yang tidak terselesaikan jika mereka tidak dapat memalukan Tang Yuan sebagai imbalan. Dan karena mereka telah diberi kesempatan hari ini, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri dengan tenang di sudut lain. Wajahnya ditutupi kerudung. Dia tampak acuh tak acuh dengan proses yang terjadi di depannya. Sepertinya pemandangan ini seperti kabut di matanya, itu tidak layak untuk diperhatikan. Tatapannya jelas dan acuh tak acuh, namun, itu hangat dan ramah. Meski wajahnya ditutupi kerudung, tetapi siapapun bisa tahu bahwa anak muda ini cukup luar biasa. Dia adalah cucu Grand Preceptor Li, Tuan Muda Li Yuran. Dia keluar kali ini. Bab 282, kamu tidak punya uang. Gunakan cucu kamu untuk membayar hutang. Seorang kasim gemuk membawa kocokan ekor kuda tiba di puncak tangga di gerbang aula utama. Pipinya mengendur seperti waria yang tertekan saat suaranya yang aneh, dan bergerak terdengar, sudah waktunya. Aku meminta para senior yang terhormat, para ulama dan banyak tuan muda untuk masuk ke ruang utama untuk audiensi dengan Kaisar. Petik 2. Berg, Jun Mosie muntah. Suara ini terlalu banyak. Ini bahkan lebih tidak enak didengar daripada yang ada di TV. Sepertinya Kasim ini meniru opera sabun TV. Berapa kali Kasim ini memberikan penampilan ini, tapi dia tidak meniru kenyataan. Benda, di bawah selangkangan orang ini benar-benar hilang. Individu-individu veteran saling memandang dengan pemahaman diam-diam. Kapasitas aula utama, Aula Tian, adalah yang terbesar di seluruh istana. Itu bisa menampung 1000 orang untuk makan malam. Dan kemudian beberapa. Tampak jelas bahwa persiapan untuk pesta telah mencapai skala besar. Jadi mengapa mereka tidak memberitahu beberapa hari sebelumnya? Beberapa tuan muda tidak dapat diberitahu pada waktunya untuk kembali ke kota. Tuan muda Jun dan yang lainnya akan pergi ketika mereka mendengar suara tajam dari Kasim istana, yang mulia meminta Tang Wan Li yang pemberani dan loyal untuk membawa cucunya. Agar Kaisar dapat mendengarkannya. Petik 2. Tang Yuan takut. Dia melompat kaget saat dia dengan pahit menatap Jun Mosie, sial. Tentang apa ini? Petik 2. Tuan muda Jun memutar matanya dan menghadap ke arah lain sebagai penolakan untuk mengakui Tang Yuan. Kamu pikir aku entitas dewa atau apa? Mengapa kamu mengajukan pertanyaan seperti itu kepadaku? The Bauce Jun mengiringkan kepalanya dan mengangkat bahu. Dia membalikkan bokongnya dan mulai berjalan menuju aula, sama gesitnya dengan kucing. Semua orang tidak bisa membantu tetapi saling melirik satu sama lain. Jun Zantian memandangi perilaku cucu dan genit cucunya di tengah-tengah kerumunan besar dan merasakan kepalanya sakit. Bukankah lelaki tua ini menyuruhmu untuk menghindari melakukan hal seperti itu agar kamu tidak terlihat seperti itu? Ini melampaui pepatah, keren di antara sekawanan ayam jantan. Tidak? Itu harus disebut, ayam jantan di antara kawanan keren. Reputasi seumur hidupku selesai. Kamu bocah. Kamu telah menghancurkannya dengan memutar pantatmu seperti itu. Dugu Zonghem menoleh dan matanya jatuh pada Jun Mosie secara kebetulan. Dia menyaksikan pria muda itu memutar pantatnya dan mengayunkannya saat dia berjalan pergi. Jenderal mendecakkan lidahnya dan berkata, Penatua Jun, ini adalah pertama kalinya Pak Tua ini melihat cucumu setelah dia dewasa, kan? Memang, mengenal seseorang berdasarkan reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan melihatnya secara langsung. Dan setelah melihatnya hari ini, aku tahu dia melampaui kemasyurannya. Benar-benar menakjubkan. Dia memang sangat unik dan luar biasa. Hehe, dia sedikit tersenyum, tetapi nadanya cukup aneh. Jun Zantian mendengus, mengenakan kerutan dalam dan berhenti di langkahnya. Penatua Dugu, aku ingat bahwa keluarga Dugu kamu berhutang pada keluarga Jun aku sekitar 90 juta tael perak. Kamu tampaknya bertindak seperti seseorang yang tidak memberikannya sangat penting. Kapan akan dikembalikan? Aku hanya ingin menanyakan manfaat hati aku. Petik 2. Kakek Jun biasanya cukup tegas. Namun, kakek Dugu terlalu tidak masuk akal. Dia mengejek Jun Zantian hanya untuk bersenang-senang. Bagaimana bisa orang bodoh itu datang dan menggoda patriark keluarga Jun seperti ini? Karena itu, saat dia membuka mulut, dia didesak untuk pembayaran kembali. Dugu Zongheng terkejut. Matanya terbuka lebar menjadi lingkaran dan dia terdiam beberapa saat. Kemudian dia dengan ganas meludah dan berbicara, omong kosong. Kamu membunuh aku di sini. 90 juta perak. Apakah kamu menganggap keluarga Dugu aku sebagai perbendaharaan nasional? Bahkan Departemen Keuangan Nasional tidak akan dapat mengatasi jumlah sebesar itu. Petik 2. Kamu bocah, apakah kamu berencana untuk mengingkari hutang?
Kakek Jun melotot, dalam kata-kata keluarga kamu sendiri, kamu telah mengakui untuk memberikan kompensasi sesuai dengan harga lelang. Jadi mengapa kamu berpikir untuk mengingkari hutang kamu sekarang? Bahkan menambahkan jumlah kecil ke dalam jumlah ini secara tidak adil bertentangan dengan kehormatan keluarga Jun. Aku ragu bahwa keluarga Dugu kamu akan kekurangan dana jika kita mengambil perselisihan ini di depan kaisar. Keadilan, mungkin hanya kata 7 huruf di dunia manusia ini. Tapi harus diingat, Dugu Zongheng, bahwa surga melihat masalah ini hari ini. Petik 2. Dugu Zongheng marah dengan komentar ini. Dia merasa seolah-olah terjepit di antara kehormatan dan kemarahan. Dia kasar dan tidak masuk akal, tetapi dia bukan penguasa penolakan hutang. Dan untuk memperburuk masalah, seluruh kekaisaran Tianxiang tahu tentang masalah ini. Karenanya, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk kembali pada hutang ini. Tapi, apa yang harus aku katakan sekarang? Bagaimana keluarga Jun yang sepele ini menemukan keberanian untuk mengatakan sesuatu dengan berani? Napasnya jelas terengah-engah, dan jelas bahwa ia telah mengutuk keluarga Jun 100 kali di dalam hatinya. Lihatlah baik-baik, kamu para pemboros tak tahu malu memprovokasi Pak Tua ini sekarang. Dia menegangkan pikirannya ketika sebuah strategi tiba-tiba mengubah arah matanya, sebuah rencana yang dibuat dengan hati-hati muncul di benaknya. Benar, keluarga Dugu aku berutang banyak pada keluarga Jun kamu dalam perak. Pak Tua, keluhan kamu masuk akal. Pembunuh harus membayar dengan nyawanya dan seorang debitur harus mengembalikan uang itu adil. Jangan bilang, apakah Pak Tua sudah mengambil keputusan? Akankah 90 juta perak sepele ini cukup? Itu sangat kikir. Jika semua orang seperti kamu, mereka akan mengambil sedikit uang yang mereka miliki dengan sangat serius. Jun Zantian, berapa banyak uang yang bisa kamu ambil untuk peti mati kamu? Aku benar-benar membenci perilaku kikir keluarga Jun kamu ini. Petik 2. Jun Zantian hampir marah, orang ini terlalu menganggap remeh. 90 juta perak itu sepele. Ini dapat membiayai pengeluaran militer selama 3 tahun untuk seluruh kekaisaran Tianxiang. Hentikan, sialan karena kamu tidak terlalu peduli tentang itu. Cepat dan kembalikan aku, jumlah sepele, uang. Mengapa kamu menyeret masalah ini? Biarkan aku memberitahu kamu. Keluarga Jun aku telah menunggu, jumlah kecil, uang ini. Oh, dan kamu menyebut kami pelit. Tentunya lebih baik menjadi kikir daripada seseorang yang mengingkari hutang mereka. Petik 2. Kapan aku mengatakan bahwa aku tidak akan mengembalikannya? Dugu Zongheng memalingkan wajahnya dan memutar matanya, kami mengakui hutang kami. Hanya saja Pak Tua ini tidak punya cukup uang dengannya saat ini. Tetap saja, kamu tidak perlu khawatir. Ngomong-ngomong, belum ditentukan kapan harus melunasi utangnya. Kamu bilang, bukankah ini basisnya? Jika tidak tahun ini, maka yang berikutnya, atau yang setelah itu, dan jika tidak dalam waktu hidup ini, mungkin yang berikutnya. Ingat, tokoh publik tertentu pernah berkata, adakah hutang yang dapat dilunasi jika seseorang memiliki keturunan tanpa akhir? Hahaha, orang-orang di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang memperhatikan ketika kedua lelaki tua itu berkumpul dan mulai bergumam satu sama lain. Dan setiap kepala berambut putih telah berkumpul ketika kedua pria itu mulai berbicara tentang hutang besar itu. Mulut para pemimpin berbagai keluarga bergosip ketika mereka mendengar lelucon Dugu Zongheng. Dan mereka mendengar Dugu Zongheng muncul dengan garis klasik yang tak tahu malu, seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak karena dukungannya. Orang ini sangat berbakat. Itu hanya hutang dan tidak lebih. Dia hanya mendorongnya ke generasi berikutnya. Dan yang setelah itu, dan kepada seluruh keturunannya. Dia sangat tak tahu malu. Bahkan, dia telah mencapai puncak ketidakberdayaan. Pohon itu pasti menanam kulit kayu, orang ini adalah yang paling tak tahu malu di semua negeri di bawah langit. Hari ini akhirnya aku sudah belajar. Kentut. Kakek Jun balas dengan tidak sabar, siapa yang tahu bagaimana tak tahu malu generasi kamu berikutnya akan berubah. Kemudian ia mengalihkan pandangannya dan berkata, Penatua Dugu, jika kamu tidak dapat membayar utang dengan uang, maka cucu kamu dapat membantu kamu membayarnya kembali. Kami akan menjadi kerabat karena perkawinan jika kamu menikahi cucu kamu dengan cucu aku. Apakah kamu berharap bahwa Pak Tua ini akan tawar-menawar tentang 90 juta dengan kerabatnya? Hutang keluarga kamu jelas akan dibebaskan, bagaimana dengan itu? Aku akan melepaskan hutang kamu di jam tayang utama. Maka kamu dapat menggunakan uang itu untuk mengukir patung-patung kamu sendiri. Bagaimana dengan itu? Omong kosong. Kamu iblis sialan Juni. Dugu Zongheng marah dan mulai menghujat dengan cara yang tidak terkendali. Cucu perempuan aku seperti peri. Dan lihatlah cucumu, lihat. Petik 2. Dia menunjuk jari menuduh di belakang The Bauche Jun saat dia mengatakan ini. Dia dipenuhi amarah ketika dia melanjutkan, bisakah bocah itu bergabung dengan cucu perempuan aku? Kamu menemukan aku satu orang di dunia ini yang mengatakan bahwa dia cocok untuk cucu perempuan aku. Petik 2. Kata-katamu masuk akal. Cucu perempuan kamu bukan pasangan yang pantas untuk cucu aku. Tapi sepertinya cucuku peduli pada cucumu. Jadi, kamu beruntung. Petik 2. Kakek Jun lalu menyipitkan matanya dan berkata, Penatua Dugu, kamu akan menyesal jika kamu tidak setuju dengan ini. Akan datang suatu hari ketika kamu tidak akan memiliki apapun selain nasi untuk makan malam. Kamu akan kehilangan segalanya pada saat hari itu tiba. Maka jangan heran mengapa Pak Tua ini tidak memperingatkan kamu. Petik 2. Kamu berani. Orang tua ini akan mengebiri kamu. Petik 2.
Dugu Zongheng terengah-engah dan melangkah maju. Apakah kakek Jun akan mundur? Posturnya tajam dan kesombongannya naik. Orang-orang tua lainnya menyadari bahwa situasinya telah menjadi mengerikan karena kedua orang itu akan saling memiliki. 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang masing-masing segera mulai menenangkan kedua orang itu. Ini untuk menghindari insiden lelucon yang menakutkan di dalam istana. Hasilnya akan agak terlalu hidup untuk melihat apakah kedua leluhur tua dan kuat keluarga militer ini memutuskan untuk berbentrokan di dalam istana kekaisaran. Kedua lelaki tua itu dengan putus asa berusaha membebaskan diri. Sepertinya mereka ingin saling menganiaya. Bahkan, mereka menendang dan meninju siapapun di sekitarnya. Jun Zantian, jika cucu kamu yang berharga, itu berani memprovokasi dan mengganggu aku. Orang tua ini akan memukul pantatnya dan memberi makan sampahnya kepada burung-burung. Keluargamu akan menghilang, dan kau akan menghabiskan hari-hari terakhirmu menjadi bawahan para bandit. Dugu Zongheng meludah kemana-mana saat dia meraung. Bah, kamu pikir kamu memiliki kemampuan itu? Kamu pikir aku belum pernah melakukan pukulan dalam kultivasi tahun-tahun terakhir ini? Kamu pikir aku takut padamu? Aku lupa bahwa aku tidak pernah memberi kamu pelajaran selama bertahun-tahun. Dan sekarang bajingan tua ini telah menumbuhkan sayap dan keinginan untuk naik ke surga. Tapi patua ini akan membuat pengecualian dan meluruskan kamu hari ini. Dasar bodoh-bodoh. Kamu menolak untuk menerima kebaikan yang ditunjukkan kepada kamu. Petik 2. Kakek Jun sangat marah. Aku kasihan pada cucumu yang tergila-gila. Kalau tidak, berdasarkan situasi cucuku yang sebenarnya. Bahkan Putri Kaisar tidak cukup sehat untuk bergabung dengannya. Jangankan cucumu. Kamu tercela mencemarkan nama baik seorang anak muda yang luar biasa. Kau adalah orang yang paling tak tahu malu di bawah langit. Beberapa pejabat buru-buru melewati keributan ini ketika beberapa orang mencoba untuk menahan malapetaka di Teluk. Siapa yang berani memprovokasi kedua bajingan tua ini? Dugu Zongheng lebih baik. Dia sangat tidak masuk akal, tetapi hidup kamu tidak akan berada dalam bahaya bersamanya. Bajingan tua keluarga Jun itu adalah kasus lain sama sekali, dia biasanya tetap tenang dan tampaknya tidak berbahaya. Faktanya, dia bahkan memamerkan kultivasi moralnya. Tapi terakhir kali seseorang memprovokasi dia. Dia membunuh hampir sepertiga dari Dewan Kekaisaran tanpa mengedipkan mata. Orang ini sangat berdarah dingin. Dia bahkan tidak akan cemberut saat melakukan perbuatan itu. Dia adalah Algojo diam-diam. Pasti ada masalah sekarang karena keduanya bertengkar di sini. Seseorang seharusnya tidak tinggal lama di sini. Tang Yuan. Kaisar menatap pria gendut di depannya di dalam aula kekaisaran. Temperamennya sangat tenang, tetapi alisnya terangkat ketika melihatnya. Kaisar terkejut melihat cucu Tang Wan Li menjadi stres. Kepribadiannya sangat berbeda dari hari itu di aula aristokrat. Namun, Kaisar agaknya memperoleh rasa aman dari tubuh Fatih karena tubuh Tang Yuan cukup mencerminkan keunggulan ekonomi kekaisaran. Sangat jelas dari sekali melihat tubuhnya bahwa orang-orang biasa tidak memiliki kelangkaan makanan atau pakaian, dan menjalani banyak kehidupan. Iya nih. Aku Tang Yuan memberikan penghormatan kepada Yang Mulia. Ia merasa sulit untuk berlutut. Perutnya menyentuh lantai dan tubuhnya membentang seperti karpet. Dia telah mencoba menyentuh kepalanya di tanah, tetapi perutnya lebih dulu. Bab 283, Lemak lulus tes. Tang Yuan sangat ketakutan. Kakeknya telah membawanya ke pintu masuk dan kembali. Dia telah meninggalkannya untuk menghadapi Kaisar Agung sendirian. Jadi, Fatih sangat gugup. Berdiri. Datang, duduklah. Kaisar tidak bisa menahan tawa tersenyum setelah dia melihat Fatih memotong sosok menyedihkan. Suaranya ramah saat dia melambaikan tangannya. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Tang Yuan menggunakan tangannya yang gemuk untuk menopang dirinya saat dia merangkak dan berdiri. Dia dengan hati-hati menghapus keringat dan dengan hati-hati pindah untuk duduk. Dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Tetapi Kasim Pengadilan telah memindahkan kursi bundar untuknya. Fatih menemukan bahwa kursi itu tidak terlalu besar. Orang berukuran biasa akan dengan mudah masuk ke kursi dan akan duduk dengan santai. Faktanya, dia akan memiliki banyak ruang tersisa untuk disisihkan. Dalam kasus Fatih di sisi lain, pas ke kursi itu telah menjadi tugas yang sangat sulit. Tang Yuan mengingat instruksi kakeknya, saat menghadap Kaisar, jangan duduk dengan sombong jika dia memintamu untuk duduk. Selalu duduk dengan hanya setengah dari pantat kamu di kursi. Ingat ini dengan sepenuh hati. Namun, kursi itu akan menjadi masalah jika dia duduk dengan setengah dari pantatnya di atasnya. Aku ragu bahkan setengah dari pantatku bisa cocok dengan ini. Kursi ini terlalu kecil. Tidak heran orang hanya dapat menempatkan setengah dari pantat mereka di dalamnya. Dia terengah-engah sampai setengah dari pantatnya masuk. Tapi bagian itu cukup besar untuk mengisi seluruh kursi. Lingkaran lemak tergantung di sekeliling kursi. Lemaknya telah melebihi dimensi kursi dan keluar. Haha, Kaisar tidak tahan lagi, dan mulai tertawa. Tang Yuan merasakan keringatnya merembes keluar saat dia menemani tawa itu. Tang Yuan, aku pernah mendengar bahwa kamu adalah kepala pelelangan dari aula aristokrat. Kaisar, sengaja atau tidak, berhenti tertawa dan mengajukan pertanyaan. Cahaya dingin muncul dari kedalaman matanya. Ya, Yang Mulia, pejabat muda, orang biasa. Aku, Fatih Tang tergagap sebelum dia terdiam. Dia ingin menyebut dirinya, pejabat muda, tetapi itu tidak patut karena dia tidak memiliki posisi resmi. Kemudian, dia mencoba menyebut dirinya, umum, tapi itu tidak benar.
Dia kemudian mencoba menyebut dirinya sebagai aku. Tapi kemudian berbicara seperti itu akan sangat tidak sopan dalam situasi ini. Dia tiba-tiba mulai tersedak. Jangan pedulikan kesopanan, ucapkan pikiranmu, Kaisar berbicara dengan lembut. Tang Yuan, bisakah kamu memberitahuku ide siapa yang melakukan pelelangan ini di aula aristokrat sedemikian rupa? Ini, itu, Yang Mulia, hehe, itu, begini pikiran Tang Yuan berpacu. Sampah. Tidak heran Penatua Broter menasihatiku berulang kali. Sepertinya orang tua ini tahu bahwa ada orang kelas atas di balik seluruh pengaturan ini. Yang Mulia, aku ahem, sangat muda pada waktu itu. Dan tidak cukup masuk akal. Aku telah membuat kesalahan besar. Kakek aku mengusir aku dari rumah karena hal itu. Jadi, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang akan membuat lelaki tua itu bertanya-tanya bahwa mengusir aku dari rumah bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya tertarik menghasilkan uang. Petik 2. Kamu, apa kamu memberitahuku bahwa ide ini milikmu? Ekspresi Kaisar tenggelam. Kemudian, semacam kekuatan tak terlihat turun untuk menekan Tang Yuan. Ini bukan ki dari pakar Suan Qi. Itu sebenarnya kekuatan murni dari kepribadian Kaisar. Ini adalah sesuatu yang bahkan Tuan Muda Jun atau bahkan 8 guru agung tidak bisa meniru. Iya nih, Yang Mulia, itu bukan apa-apa, hanya transaksi bisnis kecil. Dan tidak ada yang lain. Pakaian Tang Yuan meresap dalam beberapa detik. Dia bisa merasakan keringat di seluruh tubuhnya. Mulutnya agak kering, mulut merah dan gigi gadingnya masih bisa mengucapkan kata-kata ini. Tidak apa, hanya transaksi bisnis kecil. Tang Yuan, apakah kamu tahu dosa yang telah kamu lakukan? Kaisar menyipitkan matanya menjadi celah kecil saat dia dengan tajam mengamati ekspresi Fatitang. Tidak penting, ini tidak penting. Bersalah. Aku, tidak sadar, membuat kesalahan. Aku mengundang kakekku untuk membuat Tang Yuan menjadi lebih gugup. Faktanya, dia masih tidak tahu bagaimana mengatasi dirinya sendiri. Kemudian, dia ingat apa yang disebut bocah lelaki di rumah bordil itu ketika dia berkunjung. Dia merenungkannya sebentar, dan memutuskan bahwa itu pantas untuk digunakan. Dia hanya ingat kata-kata bocah itu karena dia panik pada saat ini. Dia tidak memperhitungkan nada anak laki-laki itu. Dia tidak bisa membayangkan bahwa bocah itu akan menggunakan nada ini dengan pelanggan rumah bordil karena dia hanya ingin menghindari memprovokasi kesombongan mereka jika dia tidak sengaja melakukan kesalahan. Tiba-tiba, sepertinya Fatih adalah penjual jalanan yang memegang 2 teko, sementara Kaisar adalah pelindung yang ceroboh. Apakah kamu bersalah karenanya? Lelang kamu menghasilkan kekacauan yang meluas di kota, dan semuanya telah ditarik ke dalam kekacauan. Ini adalah kekacauan yang mengerikan. Yang Mulia Kaisar mendengus sambil terus mengerahkan kekuatannya. Kaisar adalah orang yang terpelajar. Dia mengerti bahwa misteri yang tak terduga ini dibuat untuk sejak orang ini menyusul. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Aku hanya ingin berdiri dengan kedua kaki aku sendiri. Aku telah merencanakan untuk mendapatkan uang dari para tamu untuk mendapatkan penghasilan. Itu dia. Aku tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Aku tidak memaksa siapapun untuk membeli stoples itu, mereka melakukannya atas kehendak bebas mereka, Tuan. Keringat Tang Yuan mengalir dalam satu aliran. Tuan. Kalimat ini membuat Kaisar merasa seperti pelindung. Selain itu, Tang Yuan tidak tahu bahwa Kaisar dan putra-putranya. Hubungan antara keempatnya hanya selangkah lagi dari teman perjalanan. Untuk tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Kamu pertama kali mengedepankan karakter yang menggambarkan aristokrat. Kamu memprovokasi orang kaya dan berkuasa dari ibu kota untuk membuat perbandingan dengan ini. Dan situasi menjadi kritis setiap hari. Kemudian, harga setiap komoditas di kota naik dengan cepat karena kamu hanya mengirim 1 kartu undangan per industri. Dan fakta bahwa undangan itu dikirim ke bangsawan sejati, menyebabkan perselisihan internal yang sengit di industri. Seluruh bisnis garam dan pakaian di Tianxiang City secara terbuka bertempur dan secara diam-diam merencanakan satu sama lain saat kita berbicara. Situasinya sedemikian rupa sehingga bahkan ada insiden pertumpahan darah karenanya. Selain itu, seluruh situasi politik tidak stabil. Kaisar tidak bisa membicarakan bagian terakhir ini secara terbuka. Namun, hal-hal yang dia angkat tidak sepele. Sebenarnya, mereka cukup untuk mengintimidasi Tang Yuan. Kakak lelaki datang dengan rencana ini secara rahasia, dan kemudian mengendalikan semuanya dari belakang. Dia menakjubkan. Dan aku pikir ini hanya tentang uang. Aku sangat bodoh. Aku tidak memiliki wajah yang cukup untuk menerobos garis musuh. Namun bos duduk jauh di belakang saat dia melakukannya. Ini benar-benar, memanggil tembakan operasi dari ribuan mil jauhnya. Yang Mulia, Kaisar yakin setelah melihat ekspresi bingung Tang Yuan bahwa dia belum merencanakan semua itu. Atau setidaknya, dia bukan penghasut rencana itu. Dia perlahan bangkit dari Imperial Throne. Dia kemudian mengambil 2 langkah santai dan menempatkan dirinya 30 meter dari Fatitang. Tang Yuan, kamu adalah cucu dari markis yang berani dan setia. Kamu mungkin seorang debauche. Tetapi kamu akan menerima pangkat dan kekayaan di masa depan bahkan jika kamu bodoh dan tidak kompeten. Jadi mengapa kamu repot-repot menderita seperti ini atas nama orang lain? Apakah kamu akan merusak masa depan kamu dan keluarga Tang kamu karenanya? Apakah kamu pikir itu sepadan? Petik 2. Ini adalah serangan psikologis. Ini jelas merupakan serangan psikologis.
Tidak seorang pun dari generasi yang lebih muda akan tetap tenang setelah ancaman seperti itu dilakukan terhadap keluarga mereka. Kaisar yakin akan hal ini. Karena itu, dia mengucapkan kata-kata ini dan kemudian menatap paku ke wajah Tang Yuan saat dia mengamatinya dengan cermat. Namun, Kaisar sama sekali tidak menyadari bahwa Jun Moxie telah menemukan retorika seperti itu, dan telah mengungkapnya sejak lama. Bahkan, dia telah memanggang Fatih Tang dengan cara itu berkali-kali untuk latihan. Tuan Muda Jun tidak memiliki kekuatan seperti itu dari Kaisar, tetapi niat membunuhnya melampaui kekuatan sepele seperti itu. Namun, bagaimana Fatih akan mengatasinya? Bahkan, Kaisar akan menipu Fatih Tang jika ingin terus berbicara tentang keluarganya seperti ini. Apakah itu trik si rubah tua? Pria muda itu akan memberikan sebagian dari apa yang dia coba sembunyikan cepat atau lambat. Kemudian, titik-titik itu dapat dihubungkan dari informasi itu. Tidak peduli pelatihan Fatih, ia tidak akan bisa menolak upaya berkelanjutan seperti ini. Namun, ada ribuan orang menunggu di luar. Jadi, Kaisar mencari metode cepat untuk mencapai tujuannya. Namun, kenyataannya adalah bahwa Jun Moxie telah memprediksi situasi yang tepat ini dalam rencananya. Situasi Tang Yuan dapat dibandingkan dengan, rasanya, belajar tidak membantu nilai siswa. Oleh karena itu, siswa telah memutuskan untuk menghafal kertas ujian tahun-tahun sebelumnya pada malam ujian. Tetapi telah menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu terdiri dari seluruh set kertas ujian-ujian hari berikutnya. Kakak laki-laki adalah ahli strategi surgawi. Tang Yuan memujamu. Ambil ini. Yang mulia, kamu tidak mengerti. Orang yang tidak penting ini telah memberi tahu kamu. Aku diusir dari rumah oleh kakek aku. Bagaimanapun, aku pantas menerima hukuman itu. Kakek aku memukuli aku dengan teliti hari itu, dan aku meninggalkan rumah keluarga aku dengan luka dan memar. Aku ditinggalkan sendirian dan tidak berdaya. Aku berkeliling ibu kota tanpa uang. Tetapi para dewa menolak untuk meninggalkan aku. Saudaraku yang baik Jun Moxie dari keluarga Jun muncul. Dia tidak meninggalkan aku dan membawa aku kembali ke rumahnya. Dia menyelamatkan aku dari situasi aku dan menyelamatkan tubuh aku yang kelelahan. Dia merawat aku dan merawat aku kembali ke kesehatan dengan sangat hati-hati. Emosi tampaknya muncul di wajah Fatih. Jadi rencana itu adalah gagasan tuan muda keluarga Jun. Kaisar merasa sedikit frustrasi karena Fatih tampaknya mengoceh tidak jelas. Itu sangat menjijikkan. Yang mulia, kamu salah mengerti apa yang aku katakan. Tolong izinkan aku menyelesaikan apa yang akan aku katakan. Aku menerima sambutan hangat di kediaman keluarga Jun oleh saudara lelaki aku yang baik. Keluarga Jun memberi aku makanan, pakaian, dan atap di atas kepala aku. Dan meskipun aku seorang debauche, aku bisa mengenali kebaikan mereka. Dan fakta bahwa aku adalah tamu di bawah atap orang lain. Aku mulai merenungkan cara membalas kebaikan seperti itu. Bisnis adalah sedikit keahlian bagi aku. Jadi aku menemukan inspirasi. Aku pikir aku dan saudara laki-laki aku yang baik, Jun, memiliki kesamaan. Petik 2. Apa kesamaan di antara kalian berdua? Bahwa kalian berdua adalah debauches. Kalian berdua gagal. Kalian berdua gagal memenuhi harapan. Apalagi itu. Yang mulia harus tahu tentang desas-desus pasar bahwa aku dan saudara laki-laki aku yang baik, Jun, adalah debauche nomor 1 dan 2 kota. Orang yang tidak penting ini mencari inspirasi dalam fakta ini. Aku ingat itu di masa lalu, aku tidak menghargai uang. Orang tidak penting ini biasa menghambur-hamburkan uang secara acak. Sering kali pada hal-hal yang nilainya kecil. Aku terus membuang uang dengan gegabah. Dan sekarang ketika aku melihat sekeliling, aku menemukan bahwa aku dan Tuan Muda Jun bukan minoritas di generasi kita. Tampaknya istilah debauche bisa menjadi pengganti istilah aristokrat. Namun, bagaimana mungkin tidak ada aristokrat pernah dianggap sebagai debauche? Tetapi ini dapat dianggap sebagai cara untuk menghasilkan uang karena orang-orang ini juga tidak menganggap serius uang. Kebetulan, aku mengenal pembuat anggur terbesar di bawah langit beberapa hari yang lalu, Song Seng Senior. Dan dia setuju untuk memfermentasi anggurnya yang unik dan indah untuk aula aristokrat. Kami datang ke situasi hari ini karena berbagai situasi dan kejadian nasib baik. Jika Yang Mulia masih memiliki beberapa pertanyaan, Tang Yuan lebih dari rela menjawab semuanya. Saluran udara, Fatih tidak tahu apakah itu harus dipatuhi atau tidak. Namun demikian, Jun Moxie telah secara akurat memprediksi reaksi Kaisar. Fatih belum melakukannya, dan karenanya ketakutan. Dia bisa dengan mudah menjawab sejumlah pertanyaan yang akan diajukan Kaisar, secara terperinci. De Fatih tidak akan segila ini jika dia menyadari hal ini. Dia akan dengan mudah menjawab setiap pertanyaan dengan logika yang tidak dapat ditembus. Dan dengan alasan yang masuk akal. Ketika dikeluarkan dari rumahnya, lelaki gendut itu pergi sesuai dengan naskah hebat sutradara Jun yang hebat. Dia dengan penuh gairah membawa air mata ke matanya saat dia menangis. Setumpuk air mata dan keringat berceceran di sekitar wajah Fatih. Adegan itu agak sulit dibayangkan. Bab 284, kontes terbuka pertama. Kaisar menghela nafas. Dia tahu dia tidak akan mendapat jawaban dari Fatih hari ini. Bukankah dia terlalu lancar? Sepertinya dia menyanyikan lagu. Yang Mulia sudah bosan dan kelelahan sekarang. Dia kembali ke Imperial Throne, duduk dan mengerutkan kening. Dia sebelumnya telah bangkit dari tempat duduknya, menggenggam tangannya di belakang punggung dan berdiri di depan Tang Yuan.
Dia bermaksud menunjukkan keagungannya yang luar biasa pada Fatih dengan bantuan aula besarnya dan memberikan tekanan psikologis padanya. Taktik ini telah dimulai dengan nada yang berhasil ketika dia bangun. Namun, itu berhenti bekerja setelah dia bangun dan mengajukan pertanyaan karena dia telah berjalan sesuai dengan urutan gerakan yang diprediksi Jun Moxie. Hati Fatih Tang dibanjiri dengan kekaguman pada Tuan Muda Juni. Perasaan itu menangkal upaya Kaisar. Karena itu, menekan Fatih ternyata tidak berguna. Aku mendapatkannya, kamu bisa pergi sekarang, Kaisar lelah. Dia menggunakan satu tangan untuk memijat kepalanya, dan yang lainnya untuk melambai keluar dengan ringan. Itu adalah pengampunan seperti mimpi bagi Fatih Tang. Tubuhnya rileks, surga dan bumi. Akhirnya gejolak ini telah berlalu. Dia hampir berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tiba-tiba, Kaisar mengangkat matanya. Tatapan tajamnya yang seperti panah melesat lurus ke Tang Yuan saat ia langsung ke titik, dan mengajukan dugaan, apakah ini ide Jun Wei? Tang Yuan baru saja berdiri, pikirannya santai, dan dia kehilangan kekuatannya. Karena itu, dia mulai panik setelah mendengar kata, Jun, ketika Kaisar menanyakan hal itu. Dia belum benar-benar mendengar segala sesuatu yang dikatakan Kaisar. Dia telah kehilangan akal karena takut, dan berdiri di sana tercengang. Mulut besarnya berubah menjadi lingkaran besar saat dia tanpa sadar berseru, apa? Yang mulia, Kaisar memandang Tang Yuan dan sedikit tersenyum, mungkinkah itu masalahnya? Pada waktu bersamaan, di sisi lain, Jun Moxie mengambil 2 langkah dan berteriak ketika dia melambaikan, halo anak muda yang menutupi muka memalukan. Dia memanggil Li Yuran. Li Yuran berhenti. Dia tetap di tempatnya saat dia menunggu Jun Moxie tiba. Ada banyak anak muda yang ingin menemaninya dan menunggu, tetapi dia dengan ringan melambai kepada mereka. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi gerakannya jelas menunjukkan keinginannya. Dia telah menyampaikan niatnya, seperti awan di angin yang lemah. Namun, teman-temannya tidak keberatan dan terus berjalan. Ini adalah keagungan yang tidak berbentuk. Dia melihat ekspresi yang sama di mata Jun Moxie juga. Faktanya adalah bahwa dia selalu dihiasi dengan cara ini. Bahkan, dia berpikir bahwa perhiasan seperti itu adalah norma. Setiap gerakan Li Yuran terampil dan penuh rahmat. Sepertinya mereka dibuat oleh surga sendiri. Dia bergerak dengan cara yang mendustakan kebebasannya dari vulgar. Matanya menyala dengan warna yang tidak biasa saat dia melihat Jun Moxie dengan tidak antusias. Itu membosankan. Ada agresi dan ketakutan. Tapi berlalu dengan cepat. Aku tidak tahu bahwa Tuan Muda ketiga akan memiliki beberapa saran langka untukku. Li Yuran terdengar tidak terlalu intim, juga tidak terlalu mengasingkan diri. Suaranya tidak terdengar terlalu keras, tidak juga pingsan. Tetapi dia mengatakan ini dengan tidak nyaman. Sikapmu baik, itu membutuhkan sedikit pendidikan keluarga. Dan karena Tuan Muda ini telah tiba, dia akan memberi kamu beberapa saran. Jun Moxie berbicara omong kosong. Mohon katakan. Mata Li Yuran memiliki ekspresi gembira, dan nadanya nyaring. Aku akan mendengarkan kata-kata Tuan Muda dengan penuh perhatian. Kamu Ran, merasa terhormat mendengarkan kamu. Petik 2. Aku ingin bertanya sesuatu padamu, kamu mengenakan kerudung itu sepanjang hari. Tidakkah kamu merasa lelah? Bukankah terlalu panas? Bukankah itu sangat memalukan? Atau apakah kamu berencana untuk melecehkan wanita yang tidak bersalah? Jun Moxie memiringkan matanya dan membuka mulutnya dengan provokatif. Atau apakah wajah kamu sudah cacat? Petik 2. Li Yuran tidak pernah muncul di depan umum. Dia sedikit lebih tua dari Jun Moxie, dan reputasinya juga lebih dalam. Dia mengintimidasi beberapa orang, tetapi Tuan Muda ini adalah kasus yang sangat aneh. Dalam beberapa hal, Tuan Muda Li bahkan takut akan konsekuensi ketika sampai pada Tuan Muda Juni. Pria Li Yuran ini terlalu palsu. Pikirannya terlalu mendalam dan cerdas, mereka cukup untuk menakuti orang. Sepertinya dia selalu merencanakan di dalam kepalanya. Namun, ia selalu menjaga citra yang sama tenang, sederhana dan sopan di permukaan. Kit Man Jun selalu waspada terhadap pria yang membawa senyum lebar dan niat yang meragukan. Surga tahu kapan dia akan mulai merencanakan melawannya. Kit Man Jun tidak pernah takut pada penjahat, orang gila, pria terhormat, pahlawan yang kuat atau bahkan penjahat yang benar-benar buruk. Tetapi apa yang paling ia takuti, dan yang paling membuatnya jijik adalah seorang munafik. Li Yuran adalah seorang munafik, yang tingkat tinggi pada saat itu. Kemunafikannya sedemikian rupa sehingga ia tampak tulus dan jujur. Tingkat kemunafikannya begitu tinggi sehingga ia mengembangkan kemahiran di dalamnya. Jun Moxie baru saja mencaci Meng Fei, dan telah melecehkan semua orang yang dianggap adik laki-laki Li Yuran. Namun, Li Yuran tidak merespons dengan cara apapun. Dia sengaja atau tidak mengamati dirinya sendiri. Dia telah memeriksa dirinya dengan cermat. Dia merasakan rasa takut yang samar. Apakah Li Yuran waspada terhadapku? Atau apakah dia menemukan sesuatu yang lain? Oleh karena itu, Jun Moxie membuat keputusan cepat untuk menunjukkan inisiatif, dan memutuskan untuk menyelidikinya sedikit. Dia akan mengamati perilaku Li Yuran sejak saat itu, dan melihat bagaimana dia bersikap sendiri saat menanggapi pertanyaan yang diajukan dengan niat baik. Tuan Muda ketiga telah menebaknya dengan benar. Wajah aku telah cacat. Mata Li Yuran memancarkan kesedihan. Dia tidak berpikir bahwa Jun Moxie menyebabkan masalah baginya. Suaranya membosankan saat dia menjawab. Tampaknya dia waspada, tetapi tidak berpikir bahwa Jun Moxie layak marah. Ambil kain itu dan biarkan aku memeriksanya.
Jun Moxie dengan hati-hati memeriksa kerudung sebelum dia memberikan perintah sembrono. Aku belum melihat bagaimana saudara lelaki yang lebih tua melihat wajahnya yang cacat. Aku pernah mendengar kamu cukup tampan sebelumnya. Sayang sekali. Jun Moxie punya alasan lain di balik tindakan ini. Dia ingat bahwa Li Yuran tidak memiliki upaya untuk mengejar Putri Ling Meng. Dia telah mengamati cara Li Yuran memandang Putri Ling Meng di aula aristokrat, dan jelas bahwa Li Yuran sangat mengabdi padanya. Setidaknya ini tidak salah. Namun, ketika itu menjadi minatnya sendiri. Dia tidak ragu-ragu untuk membunuh wanita yang sangat dia cintai itu, dan kemudian dia melanjutkan. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan belum pergi dalam pengasingan. Tuan Muda Jun tidak pernah bisa melupakan bahwa Lei Jianhong dan yang lainnya adalah murid senior Li Yuran. Mereka terlibat dalam masalah itu dengan Putri Ling Meng, tapi itu pasti atas anjurannya. Ini adalah salah satu tujuannya di balik pergi ke tempat persembunyian itu sambil menyamar sebagai pakar pisau pelempar langit Xuan Pik. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Li Yuran akan mengorbankan wanita yang sangat dicintainya demi mendapatkan informasi tentang pria misterius yang dia anggap sebagai ancaman bagi rencananya. Itu hanya untuk mengumpulkan kecerdasan. Perasaannya tidak palsu. Namun, dia membuangnya seperti sepatu tua. Jun Moxie percaya bahwa orang seperti itu tidak pantas disebut pria. Dia hanya bisa disebut buih, sebuah anomali. Namun, sikapnya terhormat dan anggun di permukaan. Itu sempurna dan menyendiri. Fakta ini membuat Jun Moxie semakin marah. Tidak bisakah kau bertindak seperti makhluk keji secara terbuka seperti aku? Kamu suka bermain trik untuk menipu orang seperti itu. Karena itu, aku akan merobek topengmu. Aku akan mengekspos warna aslimu. Kedua pemuda itu sangat berbakat dan cerdas. Mereka akan saling berhadapan. Satu adalah penjahat murni, sementara yang lain memiliki rahmat yang tak tertandingi. Dan keduanya tersembunyi di balik topeng kepura-puran. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang membuka topeng siapa yang pertama. Ini telah menjadi kontes. Wajahku yang cacat adalah sesuatu yang merusak pemandangan. Li Yuran menatapnya dengan tenang dan tersenyum. Tuan Muda Jun akan tahu jika dia menebas pipinya yang seperti kelopak bunga dengan dua bilah dan kemudian pulang untuk melihat di cermin. Benarkah? Jun Moxie menggambarkan itu di wajahnya saat dia menatap Li Yuran. Tuan Muda Li, pikiran dan pengetahuan kamu memang sangat mendalam. Namun, meskipun Tuan Muda ini ingin melihatnya, dia ingin tahu satu hal pertama, kamu dulu sangat tampan, tetapi kamu tidak dapat muncul di depan umum sekarang. Bagaimana rasanya? Menyenangkan. Petik 2. Pengekangan diri Li Yuran berulang kali diuji oleh Tuan Muda ketiga Juni. Perlahan-lahan ini memicu kemarahan di dalam hatinya. Senyum dan ekspresinya menjadi dingin ketika dia menjawab, ya, sangat menarik. Perasaan yang sangat menyenangkan. Bahkan, aku dapat mengulurkan tangan dan membuat kamu merasa seperti kamu berada di surga ketujuh jika Tuan Muda membenci kesempatan yang hilang. Petik 2. Hahaha. Jun Moxie tertawa keras ketika dia menepuk bahu Li Yuran. Dia kemudian berseru, Tuan Muda Li adalah roh yang baik hati. Aku tidak menyadarinya. Aku memang sangat merindukan banyak perbuatan, penatua Broter Yuran luar biasa. Kamu baru saja mengingatkan saudara lelaki kecil ini tentang waktu yang dihabiskannya di Night Willow di Spirit Folk Lake. Haha. Kami berdua akrab dengan distrik lampu merah, adik kecil ini tidak tahu kapan kakak-kakak Yuran akan menunjukkan kepadanya banyak keterampilan uniknya. Petik 2. Orang-orang yang telah berjalan pergi menoleh untuk melihat mereka. Beberapa orang telah mengakui sarjana nomor 1 yang diakui secara publik, di kota Tianxiang, Tuan Muda rumah tangga Li Yuran. Fakta mengejutkan bahwa ia sedang mendiskusikan P3L4 Cur secara terbuka adalah berita besar bagi semua orang. Selain itu, ia tampaknya berpengalaman dalam hal-hal seperti itu. Terlebih lagi, Debauche nomor 1, ibu kota membungkuk padanya. Ini benar-benar tidak terduga. Ekspresi kemarahan melintas di mata Li Yuran. Dia memandang Jun Moxie dan berkata, aku cukup muda dalam hal ini meskipun menjadi kakak laki-laki. Bagaimana aku bisa membandingkan dengan Tuan Muda ketiga-ketiga? Aku harus dengan anggun mengakui kekalahan dalam hal ini. Tuan Muda Jun luar biasa dalam hal ini. Faktanya, dia cukup luar biasa. Petik 2. Oh, apakah aku benar-benar hebat? Kamu mengatakan itu dengan jujur. Aku suka kalau orang lain memuji aku. Jun Moxie mengangkat bahunya dengan gembira dan tertawa dengan kebahagiaan yang tulus. Misalnya, Tuan Muda ketiga membantu Tang Yuan memenangkan kembali tunangannya dengan judi beruntunnya yang tiada banding. Itu benar-benar luar biasa. Li Yuran menundukkan kepalanya dan melihat sepatunya sendiri, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Tetapi sepertinya dia telah memahami sesuatu dengan sangat jelas pada saat dia menyelesaikan kalimat itu. Oh, iya itu benar. Dewa keberuntungan ada bersama aku, tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan aku. Jun Moxie menatapnya dengan tertarik. Lagi misalnya, Tuan Muda Jun dan Tang Yuan telah mengalahkan Qin Xiaobao suatu sore. Geng kota utara dimusnahkan pada malam berikutnya, ada senyum tipis di wajah Li Yuran saat ia berjalan ke depan. Sepertinya dia tidak menatap Jun Moxie. Tetapi indera keenam Hitman memberitahunya bahwa Li Yuran sedang melihat bayangannya sendiri di mata Jun Moxie, seperti di cermin. Geng kota utara telah melakukan banyak hal jahat. Jadi, surga akan bertindak. Itu dan hal-hal sepele lainnya. Aku tidak menganggapnya sangat penting. Namun,
Aku mengamati bahwa mereka tampaknya layak untuk disebutkan berulang kali oleh Tuan Muda Li. Jun Moxie mengerutkan alisnya. Tampaknya hubungan Tuan Muda dan geng kota utara tidak dangkal itu. Li Yuran tersenyum panjang sebelum dia berbicara, sebagai contoh. Tuan Muda ketiga Jun telah melewati penilaiannya di Aula Permata yang luar biasa, dan telah membuat Li Zhen menghabiskan banyak uang untuk membeli karang batu giok yang sangat berharga. Li Yuran tersenyum dan menatap Jun Moxie dengan lembut. Kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam, namun, aku tidak berharap bahwa itu akan secara tidak sengaja meledak setelah pembeliannya. Bab 285, tidak ada salahnya bersenang-senang. Dan misalnya, 7 pahlawan dan legenda keluarga Dugu dengan berani maju ke depan, datang untuk menemui Tuan Muda ketiga Jun ketika dia memulihkan diri di rumahnya. Aku ingat bahwa Tuan Muda Jun biasanya akan menghindari ketujuh orang itu. Namun, kamu terus bertaruh dengan mereka dan mendirikan aula aristokrat. Kamu bisa membuat keluarga Dugu berhutang 90 juta dalam tael perak karena masalah ini. Itu tadi menakjubkan. Aku pernah mendengar bahwa salah satu dari 8 besar Master, Solitary Falcon, saat ini tinggal di kediaman keluarga Jun untuk beberapa alasan. Hehehe. Tuan Muda ketiga, apakah kamu ingin aku melanjutkan? Li Yuran menatapnya dengan lembut dan berbicara dengan lembut, aku gagal memahami. Mengapa kamu terlibat dalam masing-masing masalah ini? Kamu memang orang yang sangat berbakat. Ini semua urusannya sangat misterius. Petik 2. Mata Jun Moxie berkilau dingin saat dia mengeluarkan tawa nakal. Dia menjawab dengan ceroboh, sebenarnya, aku juga merasa sangat aneh bahwa kehadiran Tuan Muda Li ada di mana-mana. Kamu luar biasa. Dari dunia bawah ke istana kekaisaran. Tuan Muda Li, kamu menunjukkan wajah kamu yang cacat di mana-mana. Aku ragu itu akan mengganggu kamu, tetapi tidakkah kamu pikir kamu menakuti anak-anak? Dan bahkan jika kamu tidak menakuti anak-anak, itu tidak baik untuk menakut-nakuti yang lemah hati. Petik 2. Mata Li Yuran memancarkan cahaya dingin dan tajam. Tapi dia kembali tenang dan lembut seperti biasa. Dia berpura-pura terlihat seolah-olah merasa malu dan kemudian menjawab dengan lembut, Tuan Muda ketiga, apakah kamu yakin bahwa nama keluarga kamu adalah Jun? Omong kosong. Aku anggota keluarga Jun. Namun, mungkinkah nama keluarga kamu bukan Li? Jun Moxie mendengus. Kami berdua berada di kapal yang sama. Li Yuran tampak jauh ketika dia menarik napas panjang. Kemudian, dia menyatakan dalam satu langkah, Tuan Muda ketiga, aku telah memandang rendah kamu beberapa kali di masa lalu. Tapi sejak ledakan Coral Jade. Hehehe. Petik 2. Li Yuran mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke mata Jun Moxie, Tuan Muda ketiga, kamu harus memperlakukan semua orang sebagai orang bodoh. Tetapi ada banyak orang cerdas di dunia. Kamu tentu salah satu dari mereka, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain mungkin tidak. Petik 2. Sangat. Dan kamu mungkin salah satu dari orang-orang yang lain itu. Jun Moxie tertawa dengan kejam. Dia kemudian mengalihkan pandangannya, sepertinya duduk di rumah setelah wajahmu rusak telah memberimu banyak waktu untuk berpikir, bukankah itu benar? Petik 2. Mata Li Yuran sesaat penuh dengan kesedihan karena pihak lain telah menyebutkan wajahnya yang cacat lagi. Namun, dia tersenyum dengan cara yang tidak terkendali dan matanya menjadi lembut segera setelah itu. Mereka melintas dengan banyak emosi langka ketika dia tersenyum berkata, memang, aku sudah banyak berpikir setelah ledakan Jade Coral. Ada banyak hal yang telah menghindari mata aku di masa lalu. Namun, aku melihat mereka dengan jelas sekarang. Karena itu, aku sangat berterima kasih atas ledakan itu, ya. Li Yuran mengambil langkah dan perlahan bergerak maju sambil melanjutkan, Tuan ketiga Jun, kamu setuju dengan itu? Kan? Petik 2. Jun Moxie tertawa, jadi, ini seperti, mengubah nasib buruk menjadi kekayaan. Atau mungkin, mendapatkan untung dari rugi. Petik 2. Memang, itu persis seperti itu. Li Yuran mengangguk dengan serius dan memandang Jun Moxie, aku tidak pernah mencurigai kamu dan aku tidak berpikir bahwa aku bisa salah. Seorang debauche murni tidak dapat memahami rencana aku. Namun, aku tahu bahwa Tuan Muda Jun tidak bisa dianggap remeh setelah aku melihatnya di aula aristokrat. Petik 2. Apakah mungkin bahwa lelang mungkin memiliki celah? Jun Moxie telah mengantisipasi bahwa ini akan menjadi masalah. Inilah alasan dia memutuskan untuk menyelidiki Li Yuran. Tentu saja, ada celah. Selain itu, celahnya tidak kecil, Li Yu berlari terhenti, mereka telah mencapai pintu utama. Yang lain sudah masuk, tetapi Li Yuran jelas ingin menyelesaikan apa yang dia katakan, dan dia ingin menyelesaikannya di luar. Tang Yuan, seorang pria yang bisa kehilangan tunangannya sendiri bisa datang dengan rencana yang cemerlang. Dia tidak kelopak mata karena rencananya menyebabkan badai besar di ibu kota dan menyebabkan kebingungan seperti itu. Tuan Muda ketiga, menurut kamu itu tidak aneh? Apakah Tang Yuan cukup berkualitas? Apakah kamu pikir dia layak mendapatkan pujian itu? Petik 2. Jadi, itu masalahnya. Jun Moxie akhirnya mengerti. Rencana itu tidak memiliki cacat, itu adalah orang yang melakukannya. Li Yuran tidak bisa membantu tetapi sangat meremehkan semua orang di dunia. Tidak ada keraguan bahwa Fatih Tang tidak tertahankan. Pelelangan adalah ide Jun Moxie, tetapi setiap pengaturan telah dibuat oleh Fatih. Keterampilan bisnisnya luar biasa. Namun, Jun Moxie tidak akan menyampaikan informasi itu kepada Li Yuran. Tidak peduli seberapa kacau ibu kota menjadi, semakin kacau itu. Semakin baik. Karena kekacauan.
keluarga Likita, keluarga Jun, keluarga Dugu. Semua keluarga kuat lainnya akan relatif lebih aman. Kita dapat mengamankan keluarga-keluarga ini, apapun yang terjadi pada yang lain. Ini akan membantu kami dalam memperoleh waktu untuk istirahat. Li Yuran tersenyum, keluarga Li kami mendapat manfaat dari pelelangan, meskipun manfaatnya tidak sebesar itu. Petik 2. Apakah kamu ingin mengucapkan terima kasih kepada aku? Jun Moxie mengambil sikap sebagai dermawan, dan memandang Li Yuran. Jika Tuan Muda ketiga memutuskan untuk membunuhku, aku khawatir aku tidak akan bisa melarikan diri. Li Yuran mengabaikannya, dan terus berbicara. Sepertinya dia sedang mengurus bisnisnya sendiri, tapi penting bagi aku untuk membunuh Tuan Muda ketiga. Meskipun aku tidak berpikir aku akan berhasil. Hehe, kamu punya solitary falcon yang tinggal di kediamanmu, seperti aku punya tuanku di milikku. Petik 2. Li Yuran tersenyum tipis ketika dia dengan lembut menghela nafas, saat ini ada keseimbangan di antara kita. Keluarga Li kami mengendalikan politik, dan Juni dan keluarga Dugu bersama-sama mengendalikan militer. Itu juga keseimbangan. Namun, untuk sementara aku tidak mau merusak keseimbangan itu, dan aku percaya kamu juga tidak, Tuan Muda Juni. Tetapi jika salah satu dari kita mati, keseimbangannya akan tidak ada lagi. Apakah kamu setuju dengan aku Tuan Muda ketiga? Li Yuran tersenyum dengan sangat santai. Tuan Muda Li benar. Situasinya sangat seimbang dan harmonis, Jun Moxie tersenyum. Tetapi pikiran batinnya sangat kuat, aku tahu keseimbangannya tidak dapat diganggu untuk saat ini. Namun, itu tidak akan selamanya menjadi masalah. Dan aku tidak keberatan mengambil kepalamu dalam gelap malam ketika saatnya tiba. Akan cukup mudah bagiku untuk melakukan itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana Tuan Muda ketiga akan bertindak. Tetapi aku, Li Yuran, tidak akan melakukan hal yang berlebihan untuk sementara waktu. Li Yuran tersenyum, aku tidak akan berani bertindak terlalu terburu-buru untuk saat ini. Namun, ketika kondisinya benar, saingan pertama yang harus segera aku hilangkan adalah Tuan Muda ketiga. Petik 2. Li Yuran mengatakan ini dengan cukup serius. Itu lebih seperti komitmen yang tulus daripada basa-basi. Tingkah laku Li Yuran sangat murah hati dalam kasus ini. Aku percaya padamu, sudut-sudut mulut Jun Moxie naik dengan bengkok ketika sebuah kata 7 huruf muncul di benaknya, aneh. Jika Li Yuran memiliki kesempatan untuk menghilangkannya tanpa diduga karena itu, maka, Jun Moxie yakin bahwa Li Yuran akan mengambil tugas tanpa ragu sedikitpun. Situasi sebaliknya juga sama. Namun, situasinya persis seperti yang digambarkan oleh Li Yuran. Karenanya, keluarga Li dan keluarga Jun akan berharap keseimbangan tetap tidak terganggu. Kalau tidak, Jun Moxie akan membunuh Li Yuran sekarang. Jun Moxie tidak begitu tertarik duduk dan mengobrol dengannya saat ini. Karena itu, tidak ada salahnya jika kita bersenang-senang, kan? Li Yuran tidak tahu apakah dia telah meyakinkan Jun Moxie. Ujung-ujung mulutnya terangkat miring. Wajahnya bersukaria saat dia berkata, Tuan Muda ketiga, kamu menjadi cukup cakap. Kamu tidak akan berada di dekat aku beberapa tahun yang lalu. Tapi sepertinya kita sama sekarang. Kami berdua memiliki masa kecil yang miskin. Dan tidak pernah bersenang-senang. Jadi, tidak ada salahnya menebusnya dan mencobanya. Mungkinkah kamu punya teman bermain lagi? Li Yuran tampak sangat tertarik ketika dia mengajukan pertanyaan itu. Jun Moxie batuk, aku tidak memiliki masa kecil. Sama sepertimu. Tapi masa kecil Jun Moxie jauh lebih berwarna daripada milikmu. Bersenang-senang sambil membunuh orang. Atau bersenang-senang sambil menciptakan kekacauan. Jun Moxie tertawa nakal. Membunuh dan menciptakan kekacauan. Dapat dianggap semacam permainan, Li Yuran memiringkan kepalanya dan merenung. Namun, raut wajahnya tampak mirip dengan kerinduan. Dan kami telah memainkannya. Kedua pria itu melangkah masuk ke dalam aula. Li Yuran dengan lembut berbicara saat mereka melewati pintu, ada sangat sedikit generasi muda yang bisa bermain dengan aku, dan kemudian mengalahkan aku berkali-kali. Kamu teman bermain yang sangat menarik. Kami mungkin akan terus bermain. Petik 2. Matanya tertuju ke tanah, dan suaranya rendah saat dia mengucapkan kata-kata itu. Bahkan, sepertinya dia hanya memikirkan kata-kata ini dengan keras. Terus bermain. Jun Moxie tertawa terbahak-bahak. Dia melihat ratusan orang berkumpul di aula. Dia tertawa dengan cara yang buruk ketika dia melihat pengaturan aula. Kalau begitu mari kita lanjutkan dengan permainan menyenangkan kami. Haha. Lalu, kamu dan aku akan mulai memainkan game ini dengan benar. Petik 2. Semua orang mengejek secara bersamaan. Lubang suara dan burung pipit cemberut dan bergumam dalam suara masing-masing. Pikir, mereka tetap rendah. Setiap orang yang memperhatikan di Tianxiang City telah berkumpul di dalam aula utama Istana Kekaisaran saat ini. Jun Moxie dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap bola mata menatapnya dengan terfiksasi. Li Yuran tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar Jun Moxie mengakhiri percakapan mereka dengan gaya premannya yang biasa. Ada beberapa ratus orang di dalam aula, tetapi dia tahu bahwa Jun Moxie telah mengarahkan kata-kata itu padanya. Kedua pria itu kemudian berpisah tanpa saling memandang. Mereka berdua memiliki kartu as tersembunyi di lengan baju mereka. Bahkan, mereka bisa melihat beberapa kartu yang dimiliki pihak lawan juga. Namun, keduanya menjadi lebih serius. Seolah-olah dengan persetujuan sebelumnya. Lawan yang layak. Kata-kata ini muncul di benak kedua individu itu ketika mereka berpisah.
Tuan Muda Jun mendapatkan kembali pemikirannya, si munafik Liu Ran itu satu-satunya sainganku saat ini. Tapi aku tidak bisa selalu memusatkan pikiranku padanya. Ada hal-hal lain yang penting dalam pesta ini. Dia mendongak dan langsung mengenali sesuatu yang aneh tentang pengaturan pesta. Ini sangat rumit dan sangat unik. Kursi tinggi di atas jamuan adalah tempat Kaisar Tianxi yang akan duduk. Apakah dia ingin berpartisipasi secara pribadi dalam perjamuan malam ini? Ada beberapa kursi lagi di sekitar Kaisar. Mereka mungkin diatur untuk menampung 3 pangeran, dan anggota lain dari keluarga kerajaan. Anggota keluarga kerajaan lainnya akan merujuk pada pangeran setara, Yang Huainong. Namun, kursi yang tampaknya diperuntukkan bagi pangeran setara dan putranya tampaknya tidak terlalu mewah dibandingkan. Namun, satu kursi tampaknya telah dirancang untuk kenyamanan tamunya. Tampaknya agak jelas bahwa kursi ini disediakan untuk Putri Ling Meng. Seperangkat meja telah ditempatkan di sekitar arena pameran. Itu tidak diragukan lagi disediakan untuk para leluhur keluarga yang kuat. Namun, mengapa satu meja ditempatkan secara terpisah, dan sedikit lebih tinggi dari set ini? Tampaknya diperuntukkan bagi seseorang yang senior. Tapi untuk siapa ini? Ini adalah misteri yang membingungkan. Bab 286, Penatua Brother akan tetap di puncak. Bahkan jika langit jatuh. Ratusan meja diletakkan melingkar. Ruang kecil dibiarkan kosong di tengah. Apakah akan ada pertunjukan di pesta ini? Apakah para pria senior akan bernyanyi dan menari? Pria normal mungkin tidak melakukannya, mungkin para sarjana suram dan berbakat itu akan melakukannya. Pesta cendekia emas kini telah dimulai, semua orang diminta untuk mengambil tempat duduk mereka. Petik 2. Jun Moxie mengambil tempat duduknya. Dia mendongak, dan melihat seseorang di seberangnya. Itu tidak lain adalah Tuan Muda keluarga Li, Liu Ran. Tuan Muda Li melihat sekeliling. Dia melihat Tuan Muda Jun bertingkah seperti debaucenya sendiri, dan tersenyum tipis. Dia kemudian mengangkat cangkir anggurnya untuk menyampaikan harapan terbaiknya. Jun Moxie mencibir dan mengambil kesempatan itu untuk menyilangkan kakinya dengan meletakkan satu di atas yang lain. Ini adalah gerakan debauce khasnya. Kemudian, aroma harum menghantam hidung Jun Moxie. Itu datang dari belakang. Dia tidak perlu melihat ke belakang untuk mengetahui bahwa aroma bersih dan segar ini berasal dari Dugu Xiaoyi. Itu tidak terlalu umum, tetapi dia akrab dengannya. Dia sudah ada di sekelilingnya beberapa kali. Jadi dia menyadari bahwa keluarga Dugu akan duduk di belakangnya. Tuan Muda Jun tidak berbalik untuk melihat, tetapi, pembunuh wanita, Jun jelas bisa merasakan sepasang mata dengan bodoh menatap punggungnya. Ada sepasang mata indah yang menatapnya dari kursi di atas. Jun Moxie mengangkat matanya untuk melihat. Tanpa diduga, dia menyadari bahwa mata itu milik Putri Ling Meng. Pipinya berubah merah padam saat dia memalingkan kepalanya setelah bertemu dengan tatapannya. Ada apa dengan wanita itu? Kenapa dia menatapku seperti itu? Dia telah mengambil sumpah darah omong kosong itu. Bahkan jika dia menganggapnya serius, aku tidak. Bukankah pemikiran itu membuatku sakit punggung? Hitman sengaja menyembunyikan aura pembunuhannya karena ini bukan tempat untuk memamerkannya. Karenanya, dia tidak memperhatikan ketika seseorang muncul di sampingnya. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Dugu Xiaoyi. Dia datang untuk berbicara dengannya. Namun, dia baru saja melihatnya bertukar tatapan, genit, dengan Putri Ling Meng. Karena itu, dia mencubitnya dengan keras alih-alih memberinya cambukan lidah. Jun Moxie memamerkan giginya. Bagaimana aku bisa diintimidasi oleh wanita itu sedemikian rupa? Jun Moxie tidak dapat menoleh dengan benar. Jadi, dia tidak bisa melihat apa yang telah disentuhnya dalam upayanya untuk mencubit punggungnya sebagai pembalasan. Namun, bagian tubuhnya itu sangat halus dan lentur, dia merasa seperti mencubit spons. Itu sangat penuh dan elastis, rasanya sangat enak. Ah! Dugu Xiaoyi berteriak kesakitan sementara Jun Moxie berseru dengan kagum. Dia berkulit tebal seperti tembok kota, tapi wajahnya tiba-tiba memerah. Dia menarik tangannya dengan sangat cepat. Namun, semua orang telah melihat mereka bersamaan dan menyaksikan seluruh adegan. Seluruh aula menyaksikan wajah gadis kecil itu memerah. Dia berdiri tegak ke posisi yang sangat canggung. Tangan kecilnya secara tidak sadar memijat area tempat dia terjepit. Dia tampak malu dan tertekan. Matanya sudah mulai sehat. Jun Moxie secara tidak sengaja mencubit posteriornya yang harum, semua orang mengira bahwa gadis kecil itu akan mencabut nyawanya. Suara cemoohan dan diskusi mulai memanas tak lama setelah semua orang menyaksikan adegan ini. Anak-anak muda di aula utama sudah mulai memberi Jun Moxie tampang penuh kebencian. Dia mengambil kebebasan dengan seorang wanita dalam situasi yang begitu serius. Bocah itu adalah hama terbesar di kota. Tidak hanya dia melecehkan permata kecil keluarga Dugu. Dia melakukannya karena nafsu. Dugu Xiaoyi menghampiri Jun Moxie dengan semangat tinggi. Tapi dia kemudian melihat Jun Moxie dan Putri Ling Meng bertukar tatapan asmara. Ini sangat mengganggunya. Karena itu, dia mencubitnya dengan keras, lalu berbalik untuk pergi. Dia berharap bahwa Jun Moxie akan mengikutinya untuk membujuk. Siapa yang akan mengira Jun Moxie akan diam-diam dan cepat mencubitnya di sana saat dia berbalik. Namun, dia melakukannya pada kesempatan pertama. Dia langsung meraih pantatnya dan mencubit, sepertinya dia telah melatih semuanya. Semua orang menyaksikan leher gadis kecil itu memerah karena malu. Dia terbang ke kursinya dan membenamkan kepalanya ke perutnya. Kemudian, dia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan kecilnya. Dia sadar bahwa dia telah tersentuh di tempat itu di depan beberapa orang.
Bajingan kecil itu mencubitku, di sana, meskipun aku belum memberitahunya tentang perasaanku. Jadi bagaimana dia bisa melakukan itu? Postur gadis kecil itu terlihat agak aneh. Tempat di mana dia terjepit terluka. Dia tidak bisa berjalan cepat. Bahkan, rasa sakitnya tetap ada bahkan setelah dia duduk. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menyesuaikan kembali postur tubuhnya beberapa kali. Dan, postur yang dihasilkan tampak agak aneh. Tuan Muda Jun berkeringat di mana-mana. Dia tidak berharap ini terjadi. Bahwa dia akan mengambil bagian itu. Dia kemudian menyadari perasaan itu. Bahwa apel hijau telah matang menjadi buah persik yang manis. Dan dia telah menggigit. Dia tidak bisa membantu tetapi berpikir apa yang akan terjadi jika dia tidak berbalik. Di mana aku harus memahami jika dia tidak berbalik. Dia tersenyum nakal dan memutar jari-jarinya. Sepertinya dia masih bisa merasakan sensasi seperti satin di jari-jarinya. Dia tidak bisa membantu tetapi membawa mereka ke hidungnya dan mencium aroma. Ketika wajahnya menjadi vulgar. Tak tahu malu. Dia benar-benar merosot. Semua orang yang hadir di tempat itu merah karena marah. Mereka mengangkat janggutnya seperti kambing, tuan muda ketiga-ketiga itu sangat tak tahu malu. Dia pria yang sangat vulgar. Saya ingin memotong tangan bajingan kecil ini. Orang-orang muda memandang Jun Mosie dengan sangat jijik dan mengutuknya. Mereka mengutuknya dengan marah, tetapi tanpa sadar menggosokkan kedua jari mereka sendiri. Mereka kemudian tersesat dalam lamunan tak terbatas. Berpikir, betapa menyenangkannya jika mereka bisa merasakan sensasi seperti itu. Salah satu pantat harum dari dua keindahan Tian Xiang City. Segera mereka diliputi oleh kesenangan. Mereka menggerakkan jari mereka sendiri ke hidung mereka untuk menghirup. Ah, bau yang indah dan harum. Putri Ling Meng duduk banyak meja jauhnya, dia tidak tahu harus berpikir apa. Wajah cantiknya memerah saat dia merasakan gatal aneh di pantatnya sendiri. Dia mendengus karena merasa iri di hatinya. Tiba-tiba, semua orang mulai mendengar langkah kaki berat datang dari luar. Jelas bahwa kepribadian penting sedang mendekati aula. Para guru di institut, dan para leluhur dari berbagai keluarga, memasuki. Dengan langkah bijak tetapi cepat, tua namun kuat, sungguh-sungguh namun serius. Aula utama terdiam. Orang tidak bisa meremehkan orang-orang seperti itu. Kemudian, datanglah ketiga pangeran itu, berseri-seri dengan bahagia. Pesta bakat cendekia emas telah resmi dimulai. Berbagai macam makanan lezat dibawa ke aula oleh barisan pelayan yang tak henti-hentinya. Bau yang luar biasa menyerang setiap lubang hidung. Namun, bahkan seorang debauche yang berani seperti Jun Mosie tahu untuk tidak bergerak. Itu karena, Kaisar belum datang. Individu yang paling penting adalah selalu yang terakhir untuk membuat penampilan. Harus diakui, Jun Mosie tidak terlalu peduli pada Kaisar. Namun, ia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu di saat-saat penting seperti itu. Kemudian, semua orang dengan cepat duduk tegak karena mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki berat datang dari luar. Semua orang tampak khusyuk namun hormat saat mereka merentangkan leher untuk melihat siapa orang itu. Apa yang mereka lihat hanyalah orang gemuk besar dikawal oleh seorang kasim pengadilan. Mereka mengenali pria itu begitu dia berjalan jauh-jauh, itu adalah Tang Yuan. Semua orang terkejut pada awalnya. Dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Tang Wan Li berdiri, wajahnya menamparkan amarahnya, dasar iblis kecil. Kegilaan apa yang kamu tunjukkan? Petik 2. Wajah Tang Yuan dipenuhi dengan rasa takut yang melemahkan. Dia berjalan selambat zombie, mengambil waktu dengan setiap langkah yang dia ambil. Pinggangnya membungkuk rendah karena alasan yang paling keterlaluan. Sebuah kursi menempel di bagian belakang tubuhnya. Dia membawa kursi bundar di pantatnya. Sepertinya kursi itu tumbuh dari pantatnya. Pertanyaan Kaisar untuk Fatih tidak ditujukan pada Jun Mosie. Yang mulia telah berpikir sendiri pintar dan fokus pada Jun Wuyi saja. Tapi bukankah itu hal yang sama di mata Fatih Tang? Hal ini penting. Ini adalah satu-satunya hal yang menembus pikiran Tang Yuan selama audiensi dengan Kaisar. Dia telah mematuhi perintah Kaisar untuk pergi, dan bangun. Tapi dia lupa memberi salam sejak dia sendirian. Dia mulai goyah sekaligus. Tapi pantatnya terlalu besar. Dan kursinya terlalu kecil untuknya. Jadi, ketika dia berdiri, kursi terangkat. Itu menempel di punggungnya. Dan tetap terpaku di sana sepanjang jalan menuju aula ini. Tapi Tang Yuan begitu diliputi kecemasan sehingga dia tidak memperhatikan kursi. Atau beratnya. Faktanya, dia belum menyadarinya sampai saat itu. Dia kembali pada dirinya sendiri setelah mendengar tawa semua orang dan teguran kakeknya. Dia membuka matanya lebih lebar, dan menyadari bahwa dia telah mencapai aula utama. Dia tiba-tiba menangis. Seperti anak kecil yang telah dianiaya. Haha, Tuan Muda Tang sangat berbakat. Perilakunya benar-benar menonjol dari masa. Dia pria yang luar biasa. Dia pasti takut bahwa dia mungkin tidak menemukan tempat duduk yang cocok di istana. Jadi dia telah membawa tempat duduknya sendiri. Dia luar biasa. Meng Haizhou tidak akan membiarkan kesempatan ini tergelincir. Dia memimpin dan membuat komentar itu. Kata-katanya menambahkan minyak pada tawa semua orang. Wajah Tang Wan Li bengkak ungu. Dia melonjak dan memukul kursi bundar itu dengan keras. Itu hancur berkeping-keping. Jenggotnya berkibar ketika dia kemudian melihat sekeliling dan menatap semua orang. Namun, dia menundukkan kepalanya begitu dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan tawa.
Dia menghela nafas ketika melihat cucunya dalam keadaan seperti itu. Hati orang tua itu sakit karena kesedihan. Aku sudah mengenal Yang Mulia selama bertahun-tahun. Apakah dia melupakan tahun persahabatan kita? Mengapa dia tidak menghentikan kecelakaan ini? Namun, ini bukan saatnya untuk mengajukan pertanyaan semacam itu, lebih baik membiarkan masalah ini berlalu. Namun, dia kemudian merasakan seseorang datang dan berdiri di samping mereka. Jika dia tidak salah, maka itu adalah Tuan Muda Juni. Berani, Fatih. Suara Jun Mosie agak centil. Dia bergoyang saat berbicara. Namun, Tang Yuan menyadari apa yang terjadi dalam kenyataan. Ekspresi Jun Mosie penuh kehangatan. Dia telah memutuskan untuk menghadapi situasi ini. Penatua Broter akan tetap di atas. Bahkan jika langit jatuh. Ayo, minum denganku. Petik 2. Kemudian, Jun Mosie tertawa terbahak-bahak. Dia telah memprakarsai seni Fortune Unlocking Heaven saat dia mengucapkan kata-katanya, dan telah menyelinap makna sebenarnya ke telinga Tang Yuan. Semua orang hanya mendengar beberapa kata terakhir sejak dia mengucapkannya dalam mode normal. Kakak Penatua akan tetap berada di puncak. Bahkan jika langit jatuh. Kata-kata ini bertepi dengan rasa takut yang mendominasi. Itu datang seperti ledakan kepastian dan membuat pikiran Fatih tenang. Hati Tang Yuan bergetar. Sepertinya dia tersesat sebelumnya. Tapi tiba-tiba melihat cahaya. Dia mendongak, ekspresi Jun Mosie tidak masalah. Dia kemudian tiba-tiba tertawa nakal dan berkata, tampaknya anggur yang mereka layani para tamu di pesta ini berasal dari aula aristokrat kita. Itu tidak akan terjadi jika anggur di pesta sebesar itu tidak benar-benar bagus. Tampaknya 3 pangeran belum menerima semuanya. Itu bagus, bukan? Petik 2. Kedua pria itu tertawa nakal ketika mereka berjalan bersama. Tang Wanli ternganga heran. Cucu lelakinya tampak sangat berkecil hati beberapa saat yang lalu. Sepertinya dia tidak bisa merasakan cinta apapun terhadap moralitas sejak kelahirannya. Iblis kecil Jun Mosie itu mulai berbicara tentang minum. Dan dia tiba-tiba kembali ke dirinya yang dulu. Tentang apa ini? Bab 287, sasaran yang sangat murah hati dan mudah. Kebanyakan orang dari generasi yang lebih tua telah duduk bersama anak-anak muda keluarga mereka. Namun, mereka tidak ingin berbagi minuman dengan anak atau cucu mereka. Jadi, para penatua mulai berjalan ke meja masing-masing untuk membentuk kelompok. Mereka kemudian menyimpang dari pengaturan tempat duduk asli dan duduk dengan orang-orang dari generasi mereka sendiri. Oleh karena itu, masuk akal jika Jun Mosie, Tang Yuan, Dugu Xiaoyi dan saudara-saudaranya, pahlawan dan legenda dengan berani maju ke depan, akan duduk bersama di 2 meja dalam jarak dekat. Itu bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Pria muda yang duduk di meja di seberangnya adalah Li Yuran, dia menghadapi Jun Mosie. Sama seperti sebelumnya. Ini adalah kebetulan lain. Tang Yuan ingin mengatakan sesuatu, tapi Jun Mosie menggunakan suaranya yang tersembunyi untuk menahannya. Dia diam-diam memberitahu Fatih bahwa ini bukan saatnya untuk berbicara. Bahkan jika itu adalah masalah penting. Lebih baik menunda diskusi nanti. Jun Mosie menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh 4 pasang mata yang berbeda sejak Fatih Tang tiba di aula. Dia percaya bahwa 4 individu akan mengetahui setiap gerakan yang mungkin dilakukan Fatih Tang. Namun, mereka tidak dapat mendeteksi seni Tuan Muda Jun untuk membuka kunci keberuntungan surga. Suaranya disembunyikan dari orang lain, dan mereka tidak akan bisa mendengar kata-katanya. Kami tidak dapat mengambil tindakan khusus apapun saat ini. Lemak dan aku tidak bisa mendiskusikan apapun bahkan setelah pesta ini berakhir. Tidak sebelum kita sampai di rumah. Jun Mosie memecahkan beberapa lelucon. Alis Tang Yuan terangkat saat dia tertawa keras. Dia perlahan-lahan kembali ke dirinya yang asli. Dia belum sepenuhnya pulih, tetapi suasana hatinya telah diringankan, lebih atau kurang. Dugu Xiaoyi hampir menangis, tetapi dia juga mulai tertawa. Dia memandang Jun Mosie dengan galak dan dengan marah berkata, abaikan makhluk bejat ini. Namun, jelas bahwa dia tidak lagi marah. Perilaku gadis ini menggemaskan. Temperamennya agak mudah marah, tapi itu terus berfluktuasi secara teratur. Tidak ada yang rumit tentang itu. Suasana hati Jun Mosie meringankan di perusahaan gadis itu dan dia mulai merasa santai. Dia mulai tersenyum karena dia merasa sangat nyaman di sekitarnya. Aku meminta tamu terhormat dari Silver Blizzard City untuk masuk dengan ramah. Mata semua orang beralih ke pintu ketika Kasim Pengadilan yang bertindak sebagai pemimpin upacara membuat pengumuman ini. Tuan Muda Jun merasakan otot-otot wajah kakeknya berkontraksi sesaat sebelum mereka kembali normal. Hatinya melonjak amarah saat melihat orang-orang kota perak badai salju. Orang-orang kota badai perak tiba-tiba menjadi tamu terhormat di kota Tianxiang. Jun Mosie mencibir saat dia menyipit dan mengangkat matanya. Lihat saja kerusakan yang kamu lakukan pada keluarga Jun kita, aku tidak akan memaafkanmu semudah itu. Xiao Han dan Mu Suetong masuk di bawah tatapan semua orang. Mereka diikuti oleh Han Yanmeng dan Xiao Fengwu. Mereka menghormati para tamu yang mengenakan pakaian putih. Mereka tampak seperti bunga yang telah mekar di luar jangkauan dunia fana. Semua orang merasa segar dan segar ketika keempat individu memasuki aula. Jun Mosie menyaksikan keempat orang itu duduk di meja terpisah itu. Dia mencibir ke dalam. Dia tidak tertarik pada mereka pada saat itu. Tapi bagaimana Xiao Fengwu pulih begitu cepat dalam waktu sesingkat ini? Dia dapat dengan jelas mengingat kekuatan yang dia gunakan terakhir kali dia bertemu anak muda itu.
Xiao Fengwu terlihat agak tidak sehat dan pucat, tetapi dia bisa berjalan dengan baik. Ini benar-benar membingungkan. Pemulihan seharusnya tidak secepat ini. Bukankah seharusnya memakan waktu beberapa hari? Tiba-tiba, dia menjadi sadar bahwa pagoda Hong Jun sudah mulai berputar lagi. Ini membuat Jun Moxie sangat senang. Perasaan ini agak mirip dengan saat dia bertarung dan meraih liontin batu giok aneh dari Penatua ke-6. Namun, perasaan itu jauh lebih kuat sekarang. Pikiran Jun Moxie mulai berpacu, apa itu mungkin? Terakhir kali aku bertarung dan mengambil harta itu. Apakah ada yang lain muncul? Jun Moxie merenung. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa dia telah menemukan harta yang siap untuk dijarah. Dia tidak bisa membantu ketika semangatnya naik. Saat kita keluar dari pintu, kakak lelaki ini akan memainkan peran perampok. Sangat disayangkan bahwa hal misterius seperti itu menjadi sia-sia pada bocah itu. Memang, orang-orang ini adalah target yang murah hati. Mereka telah memberiku harta karun seperti itu. Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Dia mengangkat pandangannya dan melihat Han Yan Meng menarik wajahnya. Jun Moxie mengamati gerakan bibirnya, dan dengan cepat memahami makna di balik tindakannya. Keterampilannya membuatnya mudah baginya untuk memahami gerakan bibirnya, keponakan yang taat, bibimu ada di sini. Gadis ini tidak memiliki kelas, tapi aku akan mengajarimu. Gadis ini berani berpura-pura berasal dari generasi yang lebih tua. Tuan Muda Jun dengan malas memalingkan muka. Yang mulia, Kaisar telah tiba. Suara Kasim pengadilan terdengar keras. Kaisar akhirnya muncul. Jun Moxie mengutuk dari perutnya, omong kosong. Makanannya semakin dingin. Beberapa formalitas klise diikuti, dan pesta bakat cendekia emas akhirnya dimulai. Jun Moxie menafsirkan hal-hal dengan caranya sendiri, dan secara alami. Mulai makan. Akan tetapi, para cendekiawan berbakat yang bekerja keras dan cakap ini bertindak dengan cukup baik, dan belum bergerak. Yang mulia akhirnya menyatakan, orang-orang berpangkat tinggi dapat melanjutkan seperti yang mereka inginkan. Jun Moxie mulai mengisi dirinya dengan kecepatan tinggi setelah dia mendengar kalimat ini. Sebagian besar orang menunggu di sela-sela dan ragu-ragu. Tetapi dia melahap setengah beruang ke dalam perutnya. Tidak bisakah kau sedikit beradab? Kamu makan seperti orang gila sementara yang lain bahkan belum mulai. Du Ying tersenyum ketika memandang Jun Moxie dengan jijik dan menempatkan tangannya di udara. Dia adalah putra rumah tangga Dugu. Kulitnya tidak tipis. Namun, kulit Tuan Muda Jun lebih tebal daripada sudut tembok kota. Beberapa orang telah memutuskan untuk mencari kaki beruang kuning dan berminyak yang harum. Hanya untuk menemukan bahwa itu ada di dalam mulut Jun Moxie pada saat mereka mengulurkan tangan mereka untuk mengambilnya. Bahkan, lebih dari setengah piring telah mendarat di perutnya saat itu. Kecepatannya luar biasa. Tindakan ini serta kecepatan di mana dia melahap makanan itu hampir mustahil bagi anak-anak muda dari berbagai keluarga untuk membayangkan. Kamu mungkin berasal dari keluarga militer Jun atau Dugu, tetapi ini adalah pesta bakat Golden Scholarly. Ini adalah fakta yang diketahui bahwa kamu tidak peduli dengan penampilan, tetapi kamu harus mencoba berperilaku sedikit dicadangkan dalam situasi seperti itu. Bukankah setiap keluarga di aula ini memiliki cukup makanan dan minuman? Namun, ini menyebabkan saudara-saudara Dugu memulai meskipun dalam langkah-langkah Jun Moxie. Namun, aturan peradaban yang tidak tertulis ditakdirkan untuk ditakdirkan ketika datang ke Tuan Muda Juni. Dia bisa pergi 3 hari penuh tanpa makanan atau air di kehidupan sebelumnya. Dan masih memiliki stamina yang cukup dan fokus untuk menyelesaikan misinya. Sebaliknya, dia bisa makan makanan selama 3 hari dalam sekali duduk. Selain itu, ia sedang dalam misi untuk memamerkan dirinya untuk memamerkan diri Debauche. Dan, itu hanya logis untuk mengharapkan perilaku seperti itu dari seorang Debauche. Karena itu, ia terus mengunyah dengan semangat. Beradab. Berapa nilainya dalam perak? Jun Moxie mendengus dan tersenyum. Dia mengulurkan tangan ke tengah meja. Mangkuk besar itu berminyak dan agak transparan. Dia mengerutkan kening sambil mencicipi sup, ini tidak dimasak dengan benar. Bukankah mereka merasakan ini? Jun Moxie jelas bisa menilai rasa sup. Ini adalah sup pena harimau, tetapi perlu kerja lebih banyak. Tang Yuan mengangkat mangkuknya ke mulutnya juga. 7 pahlawan dan legenda dengan berani maju ke depan, kaget melihat pemandangan itu, dan mata mereka berbalik. Mata mereka begitu menonjol sehingga seolah-olah mereka meledak. Fatih bahkan belum menggunakan sumpit. Kursi di sebelahnya bahkan belum mengambil sumpit mereka. Tetapi hal terbaik di meja mereka hilang. Tanpa diduga, anak muda yang murah dan gemuk itu mengoceh sambil makan. Kami dari militer. Jadi bagaimana kamu bisa makan secepat itu? Apakah tenggorokanmu baik atau apa? Mengutuk. Kecepatan seperti itu. Bagaimana kamu tidak tersedak? Ketujuh bersaudara itu mengutuk serempak. Sup apa ini? Mengapa kamu menyambar semua itu? Mata besar Dugu Xiaoyi berubah menjadi bulan sabit dengan kebahagiaan. Kakak Moxie hanya meninggalkan satu mangkuk di atas meja yang berisi 10 orang. Apa artinya? Apa yang diwakilinya? Gadis kecil itu merasa cukup puas ketika dia membawa mangkuk itu ke mulutnya dan dengan lembut menyesap supnya. Baunya agak mencurigakan. Kemudian, benjolan berbentuk lobak memasuki mulutnya. Dia mengunyahnya dan menyadari bahwa semakin dia mengunyah, semakin harum. Ini dahi, Jun Moxie kaget. Dia kemudian mengulurkan tangannya, meraih piring kepiting, dan meletakkannya di depan Dugu Xiaoyi. Coba ini juga. Ketujuh bersaudara itu cukup kaget dengan cara adegan ini terjadi.
Namun, mereka ingin makan cepat dan dengan cekatan bersaing dengan Fatih Tang. Jun Moxie menjulurkan lehernya dan melihat Fatih. Tidak ada kesopanan yang bisa mencegah Fatih Tang mengabaikan hidangan lezat seperti itu. Dia adalah ahli makanan. 7 bersaudara Dugu adalah bocah militer, tetapi mengawasinya makan dengan kecepatan seperti itu membuat mereka menamparkan kepala mereka. Sejenak, adegan yang sama sekali berbeda telah dibuat di atas meja mereka. Dan kemudian itu berubah menjadi sedikit kerusuhan. Bagian tengah meja sudah penuh dengan hidangan beberapa saat yang lalu. Namun, tiba-tiba itu kosong. Semua orang menggunakan tangan mereka untuk menopang meja, dan telah memeluk sebanyak mungkin hidangan. Masing-masing dari mereka tampak waspada dan siap melahap makanan. Kemudian, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat mendengar satu suara pun di sekitar mereka. Ini membingungkan mereka, dan mereka mengangkat kepala untuk melihat. Semua orang memperhatikan meja mereka dalam diam. Semua orang terkejut, dan mata mereka terbuka lebar, wajah mereka penuh keheranan. Orang-orang di meja lain bahkan belum memulai. Tetapi meja ini telah dikosongkan. Dugu Zongheng, Jun Zantian dan Tang Wanli sangat terkejut. Mereka memiliki kulit yang tebal. Tetapi mereka telah memerah. Ketiga lelaki tua itu bertukar pandang penuh arti karena malu. Penatua Jun, aku yakin bahwa tuan muda ketiga berasal dari garis keturunan kamu. Ini seperti sebuah tradisi. Dia mungkin belum naik ke medan perang, tetapi aku dapat melihat bahwa dia memiliki sifat kecil dari keluarga kamu. Patriark keluarga Murong, Murong Feng Yun berbicara ketika dia menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak serius. Kata-katanya tampaknya memuji dan menertawakan, mereka memprovokasi. Kamu tahu betul, kakek Jun menatapnya dengan cepat dan kasar. Beberapa lelaki tua di samping mereka tidak mau ikut campur. Bagaimana kamu bisa yakin, saudara Murong? Lihatlah dirimu sendiri, Murong Feng Yun menunjuk ke arah Jun Moxie. Tangan dan mulutnya sibuk. Penampilan bocah nakal ini sangat mirip dengan milikmu. Di masa lalu, orang tua ini akan menjadi buta jika dia tidak melihatnya. Petik 2. Seluruh ruangan meledak dengan tawa. Sudut mulut Kaisar melengkung ke atas saat ia batuk untuk melatih kembali dirinya. Namun demikian, faktanya adalah bahwa beberapa anak muda telah bertindak sendiri dan telah mengganggu pesta itu. Dia mengambil anggur tanpa indikasi sebelumnya, dan bersulang untuk semua orang. Seluruh aula kemudian berdiri dan menyampaikan terima kasih mereka. Pria utama Tianxiang Empire telah memimpin jalan dan minum anggurnya, pesta telah dimulai. Setiap sarjana berbakat di tempat itu bersaing dengan rekan-rekan mereka. Petugas sipil dan militer adalah hakim dalam kontes ini. Acara yang luar biasa telah dimulai. Bab 288, kamu sangat beruntung. Suara dua batuk terdengar. Kemudian, guru tua dan jompo dari Institut Sastra Surgawi Wensing, Mei Gao Jie, berdiri. Tubuhnya tampak bergetar akibat batuk-batuk itu. Dia menghadap Kaisar, dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Kemudian, dia berbalik dan menyapa yang lainnya dengan cara yang sama, yang mulia, senior yang dihormati. Pesta bakat cendekia emas ini adalah pengaturan terbaik yang pernah dilihat pria rendah hati ini. Orang tua ini dengan tulus mendoakan yang mulia dan keturunannya yang terbaik atas nama Institut Literatur Surgawi Wensing. Semoga surga mengawasi yang mulia dan Tianxiang aku. Semoga rakyat bangsa selalu makmur. Semoga militer menyapu seluruh benua dan menyatukan tanah di bawah spanduk Tianxiang. Semoga seluruh negeri makmur di bawah kasih karunia yang mulia. Kami berterima kasih atas kebajikan yang mulia yang luas dan tak terbatas untuk naik di atas norma-norma pemeriksaan kekaisaran dan memungkinkan para sarjana seperti aku untuk makmur. Petik 2. Dia telah menarik napas panjang untuk berbicara seluruh bagian ini dalam satu tembakan. Namun, sepertinya itu hanya awal dari pidatonya. Dia akan sampai ke topik utama pidatonya. Ketika suara gerutuan terdengar, bagaimana kamu bisa makan begitu banyak di pesta kekaisaran yang agung? Lemak. Aku mengerti bahwa kamu memiliki perut yang besar. Tetapi kamu harus menyadari bahwa ada lebih banyak orang di sekitar. Kamu telah menyelesaikan seluruh makanan seharga sendirian dalam waktu singkat. Petik 2. Suara-suara ini sangat rendah. Bahkan, sepertinya pembicara itu sengaja menurunkan volumenya. Namun, seluruh aula telah diam-diam untuk mendengarkan pidato Mei Gao Jie, ada keheningan di aula. Oleh karena itu, semua orang mendengar pernyataan ini dengan cukup jelas, dan wajah mereka mulai menunjukkan kulit yang aneh. Pembicaranya tidak lain adalah Jun Moxie. Tuan muda Jun memiliki hati untuk hal-hal yang mengganggu. Dia jelas tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat. Sejauh menyangkut si terdakwa, Tang Yuan hanya balas menatapnya dengan ekspresi heran dan polos di wajahnya. Dia memegang setengah kepiting di tangannya. Siapa yang makan lebih banyak di antara kita berdua, kakak penatua? Itu jelas aku. Aku memang makan banyak, tetapi apakah aku menyentuh setengah dari hidangan kamu? Jadi, mengapa kamu menuduhku? Mei Gao Jie berada di tengah-tengah menyampaikan pidato yang sangat mengharukan. Namun, dia tiba-tiba terganggu. Dia jelas tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Selain itu, gangguan itu disebabkan oleh orang yang benar-benar tidak tahu malu, dan karena alasan yang sama sekali tidak tahu malu. Bibirnya mulai bergetar karena marah ketika dia berbalik. Namun, suara seperti gong lainnya terdengar, dengan nada menghina. Aku pernah melihat orang yang tak tahu malu, tapi aku belum pernah melihat seseorang yang tak tahu malu seperti ini. Orang yang mencoba melahap hidangan terbaik sendiri memiliki keberanian untuk menuduh yang lain. Apa yang terjadi pada orang-orang? Petik 2.
Suara ini milik Du Guying. Du Guying telah memperebutkan cakar beruang dari awal. Karena itu, dia jelas sangat marah. Karena itu, ia dengan sengaja mengangkat suaranya untuk mengekspresikan ketidakpuasannya. Namun, dia jauh lebih kuat daripada Tuan Muda Juni. Ini hanyalah volume suara normalnya, tetapi itu mirip dengan level volume berteriak orang biasa. Tuan Muda Jun telah berhasil menyebabkan lebih banyak kerusakan karena semua orang di kerumunan telah mendengar keributan ini. Prosesi acara semakin terganggu, tetapi rencana Jun Mosie hanya menemukan lebih banyak kesuksesan. Roh Jun Mosie terangkat untuk melihat bahwa seseorang tanpa sadar telah membantunya. Dia menggerakkan mulutnya, dan sekarang aku tidak bisa makan cepat, iya. Omong kosong. Keluarga kamu telah membawa lebih banyak orang daripada keluarga lain. Keluarga kamu harus menderita untuk memberi makan mulut lapar kamu itu. Mereka pasti bangkrut. Dan sekarang kamu duduk puntung montok kamu di atas meja ini. Aku rasa aku bahkan tidak akan bisa mencicipi sup jika aku tidak makan dengan cukup cepat. Petik 2. Tang Yuan berdiri untuk menyelesaikan perselisihan, Tuan Muda ketiga. Reaksinya dapat dimengerti. Kamu tahu. Dia tahu dia tidak perlu membayar makanan ini. Petik 2. Bahkan Kaisar tidak dapat menahan tawanya ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia mengeluarkan suara, puff, yang aneh saat dia meredam suara tawanya. Wajah-wajah para lelaki tua lainnya di aula menunjukkan ekspresi tersenyum aneh ketika mereka berusaha menahan tawa mereka. Namun, Du Guying menatap Fatih, sepertinya dia makan Tang Yuan utuh. Aula yang sunyi senyap itu tiba-tiba diatasi dengan suara, puff ketika semua orang mencengkeram mulut mereka untuk meredam tawa mereka. Orang tua Mei Gaojie mulai bergetar karena marah. Dia akan berbicara ketika suara aneh mengejek, keluarga Jun benar-benar sangat sombong, Reputasinya sepenuhnya dibenarkan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka untuk mengikuti sumber suara. Pembicaranya adalah anak muda berpakaian putih yang duduk di sekitar meja yang disediakan untuk tamu kehormatan pesta, Xiao Fengwu City dari Silver Blizzard City. Xiao Fengwu mengetahui masalah antara Paman Xiao Han dan Jun Wuyi. Terlebih lagi, putri kecil Han Yan Meng tidak pernah berhenti merasa senang memiliki keponakan sejak dia kembali dari kediaman keluarga Jun. Ini jelas membuat Tuan Muda Xiao sangat tidak nyaman. Karena itu, dia telah mengambil inisiatif dan mengucapkan kata-kata ironis seperti itu. Dan siapa kamu? Jun Mosie berpura-pura seolah dia tidak mengenali pria yang telah dipukulinya. Aku bermarga Xiao, aku Xiao Fengwu dari keluarga Xiao dari Silver Blizzard City. Alis Xiao Fengwu terangkat. Dia mengeluarkan kipas lipat dari dadanya, dan mulai mengayunkannya dengan percaya diri dan mudah. Itu nama yang bagus. Li Yuran dengan cepat berbicara, Penatua Brother Xiao memiliki nama yang sangat bagus. Rasanya seperti menghirup udara segar. Musuh-musuh adalah seorang teman. Jun dan keluarga Xiao saling membenci. Bagaimana bisa Li Yuran tidak mengeksploitasi ini? Hehe, sekarang setelah kamu menyebutkannya, ada cerita pendek di balik asal-usul namaku. Xiao Fengwu merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Li Yuran telah menggaruk gatalnya. Oleh karena itu, dia mulai menjelaskan, ibu aku bermimpi suatu malam sebelum aku dilahirkan. Dalam mimpi dia melihat burung phoenix yang indah di langit. Phoenix mendarat di pohon parasol. Karena itu, dia memanggil aku Fengwu. 1. Namamu memang diberikan oleh surga, Li Yuran bertepuk tangan. Ada ekspresi kekaguman di wajahnya. Haha, Jun Mosie tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu tertawa? Xiao Fengwu tampak marah. Dia menikmati momen kebanggaan. Bagaimana dia bisa membiarkan interupsi? Tidak ada. Aku hanya ingin tahu. Ibu kamu pasti sangat berbakat. Dia memimpikannya tanah phoenix di pohon parasol, dan kemudian menamamu dengan sangat indah. Fengwu. Petik 2. Sepertinya Tuan Muda Jun tidak bisa menahan tawanya. Dia bergoyang-goyang sejenak, dan kemudian melanjutkan, ibumu bermimpi tentang tanah phoenix di pohon parasol. Tapi apa nama kamu jika dia memimpikannya tanah ayam di pohon pisang? Bayangkan itu. Dia memimpikannya mimpi yang baik pada waktu yang tepat. Kamu sangat beruntung. Yang mulia mengunyah anggurnya. Wajahnya memerah saat dia batuk sebentar, dia benar-benar antara tawa dan air mata. Mimpi ayam mendarat di pohon pisang. Kemudian, semua orang menempelkan kata-kata ini pada nama belakang Xiao Fengwu. Tiba-tiba, semua orang datang untuk melihat kebenaran. 2. Semua orang ingin tertawa. Namun, mereka takut dengan kekuatan Silver Blizzard City. Karena itu, semua orang menahan tawa mereka. Beberapa orang hampir terhambat dalam prosesnya. Apa yang ingin kamu katakan? Xiao Fengwu tidak mengerti pada awalnya. Dia kemudian secara tidak sadar merenungkan garis itu sejenak. Tiba-tiba, wajahnya membeku, Jun Mosie. Beraninya kau menyalahgunakanku. Petik 2. Melecehkanmu. Kapan aku melecehkan kamu? Jun Mosie memperlihatkan wajah polos. Kamu pikir kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan karena kamu dari Silver Blizzard City. Kamu perlu menangkap pasangan dalam aksi jika kamu ingin menuduh mereka berzina. Kamu harus menemukan barang curian sebelum kamu menuduh seorang pencuri. Perlu memiliki bukti. Petik 2. Kau menyalahgunakan namaku. Xiao Fengwu tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia berteriak dengan malu, Jun Mosie, aku akan membunuhmu. Silver Blizzard City sangat kuat. Layak disebut sebagai kekuatan yang paling kuat di dunia. Jun Mosie menggelengkan kepalanya dengan kekaguman, tapi kamu berada di negara kita saat ini. Sebagai tamu kaisar,
Kamu diundang ke pesta ini di Istana Kekaisaran sebagai tamu kehormatan. Namun, kamu mengancam akan membunuh satu-satunya pewaris keluarga yang kuat. Dan itu juga di depan setiap pejabat kekaisaran. Dan kaisar juga. Aku harus mengagumi keberanianmu. Petik 2. Wajah para menteri dan pejabat tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang. Dia mengancam akan membunuh pewaris tunggal keluarga Jun di depan kaisar. Seberapa arogan dia jadinya jika dia diizinkan meninggalkan istana kekaisaran ini. Xiao Han dengan cepat berdiri, dan memaksa keponakannya untuk duduk. Dia kemudian menangkupkan tangannya dan meminta maaf. Feng Mudawu tidak tahu banyak tentang kehidupan. Dia hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Tolong maafkan dia. Xiao Han tidak terlalu peduli dengan royalti. Namun, dia tidak ingin menghasut masalah terhadap keluarga kerajaan dari seluruh negara tanpa alasan. Bagaimanapun, mereka memiliki perjanjian kuno aliansi. Selain itu, Kaisar memanggil mereka dengan itikat baik. Oleh karena itu, bahkan Tuan Kota Blizzard Perak tidak akan menghargai jika mereka menghasut masalah di Tianxiang dalam keadaan seperti itu. Kaisar tersenyum dengan murah hati untuk menunjukkan bahwa tidak ada kerusakan yang terjadi. Jun Moxie terpaksa duduk. Namun, Dugu Xiaoyi telah mengambil kesempatan untuk mengumpulkan banyak makanan. Dia membuka mata hitam dan putihnya lebar ketika dia dengan rasa ingin tahu bertanya, ayam mendarat di pohon pisang. Dan namanya singkatan. Jun Moxie hampir jatuh ke meja ketika dia mendengar pertanyaannya. Dia mengangkat wajahnya setelah beberapa waktu, dan menyeka hidungnya, tanya saudara-saudaramu, oke. Mereka tahu itu. Aku baru saja mengucapkan begitu banyak kata. Aku perlu menyimpan air liur aku. Petik 2. Dugu Xiaoyi mendengus dan berbalik ke arah Dugu Ying. Wajah Dugu Ying memerah karena malu dalam sepersekian detik. Bagaimana mungkin seorang kakak lelaki menjelaskan masalah ini kepada adik perempuannya? Dia dengan garang tampak sebagai Jun Moxie karena dia menolak untuk menjawab pertanyaannya. Dugu Xiaoyi tidak puas. Jadi, dia cemberut mulutnya dan mulai mengamuk. 7 saudara Dugu dibiarkan bingung melihat situasi yang canggung. Suasana di aula kekaisaran menjadi agak canggung. Oleh karena itu, guru lain dari institut, Kong Lingyang, berdiri dan berbicara, tuan muda dari keluarga besar bertempur dengan murid-murid Institut Literatur Surgawi Wensing kami tahun lalu. Institut Sastra Surgawi Wensing kami menang. Tetapi hanya dengan kebetulan. Tetapi cucu Grand Preceptor Li, Tuan Muda Li, tetap tak terkalahkan dan sangat mengesankan. Ada banyak murid hari ini yang ingin berkonsultasi dengan Tuan Muda Li. Apakah dia tertarik? Petik 2. Semangat semua orang mulai meningkat. Ini adalah puncak acara. Para murid Institut Literatur Wensing Surgawi telah membawa sinar aneh di mata mereka sejak saat mereka memasuki aula. Mereka tidak peduli dengan makanan lezat atau anggur yang lezat. Mereka hanya menunggu saat ini. Jika mereka entah bagaimana bisa membuktikan diri mereka lebih baik daripada sarjana nomor 1 Tianxiang City, Li Yuran. Masa depan mereka akan memiliki prospek yang tidak terbatas. Li Yuran tersenyum elegan. Dia dengan lembut bangkit berdiri, melihat sekeliling dan berkata, Yuran yang rendah hati ini tidak layak mengajukan pertanyaan sulit bagi para sarjana berbakat. Namun, ada satu pria yang telah memenangkan kekaguman Yuran. Karena itu, aku ingin menantang pria itu. Petik 2. Siapa pemuda yang berbakat itu, Tuan Muda Li? Semua orang bertanya serempak. Apakah ada seseorang di kota Tianxiang yang mampu bersaing melawan Li Yuran? Seseorang yang bahkan Li Yuran kagumi. Tetapi mengapa aku belum pernah mendengar tentang pria ini sebelumnya? Mata orang biasa yang hadir mengungkapkan kebingungan pikiran mereka. Tuan muda keluarga Jun Moxie. Li Yuran dengan serius menyatakan dan menunjuk ke arah Jun Moxie untuk menunjukkan targetnya dengan jelas. Jun Moxie tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Yuran sambil terus mengunyah seteguk kaki ayam berminyak yang dipegangnya di tangannya. Sial, kamu menjebakku secara publik. Ini bisa menyebabkan kegemparan liar. Catatan. Feng berarti Phoenix. U adalah gen untuk pohon parasol. Xiao berarti sunyi, berbeda dari Xiao sama dengan kecil. Ini adalah lelucon yang sulit diterima. Dan sangat eksplisit. Jadi, kami akan tetap pada terjemahan. Sisanya untuk imajinasi kamu. Kata untuk, ayam, juga merupakan bahasa gaul untuk, prostit asteriste. Jadi aham. Bayangkan bentuk pohon pisang, dan baca garisnya lagi. Bab 289, aku hanya merasa ingin menginjak Institut Literatur Surgawi Wensing. Meng Haizhou dan yang lainnya mengambil kesempatan yang mengikuti tantangan Li Yuran, dan mulai mengejek pada Jun Moxie. Mereka tidak pernah menyadari bahwa Li Yuran telah mengajukan tantangannya dengan tulus. Tuan Muda Yuran memang sangat lucu, Kong Ling yang sepertinya tidak senang. Mungkin Tuan Muda Jun adalah pakar dalam beberapa aspek kehidupan lainnya. Namun, pengetahuannya tentang sastra tidak terlalu dikenal. Beberapa orang tidak bisa menahan tawa mereka. Nada bicara Master Kong sangat tidak jelas. Namun, semua orang telah mencapai kesimpulan bahwa bidang keahlian Tuan Muda Jun adalah tempat pelacuran, perkelahian anjing dan ayam, dan kegiatan-kegiatan hina lainnya. Apa yang akan diketahui anak muda ini tentang aspek kehidupan yang lebih penting? Semua orang mulai berpikir tinggi tentang para master tua di institut, tuan tua ini luar biasa. Mereka bisa berhasil menghina orang dengan cara yang begitu halus. Tuan Kong seharusnya tidak perlu khawatir. Hehe, kenapa kita tidak mengadakan kontes salah satu muridmu melawan Jun Moxie?
Lalu, kita akan tahu apakah dia cocok untuk Tuan Muda Li. Hehe. Meng Haizhou tersenyum dan menjawab. Pernyataannya ditujukan untuk menghasut Master Kong untuk berperang. Kong Ling yang kesal dengan ini. Dia pikir, aku telah memelihara murid-murid ini dengan sangat teliti. Aku mungkin akan mengikat tali ke langit-langit dan bunuh diri jika murid-muridku tidak dapat mengalahkan The Bauce ini. Dia tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan. Dia hanya melambaikan tangannya dan menunjuk salah seorang muridnya untuk menerima tantangan. Murid Han Zidong meminta Tuan Muda Jun untuk nasihat, seorang pria muda berdiri sambil tersenyum. Dia kemudian menangkupkan tangannya sebagai salam dan melihat ke atas. Jejak penghinaan melintas di matanya, tampaknya untuk lawannya. Aku tidak memberi nasihat tapi aku punya waktu untuk mengajarimu 1 atau 2 trik. Kamu akan dapat bergerak tentang Spirit Fog Lake tanpa terkendali setelah aku selesai dengan kamu. Apa yang bisa lebih baik dari demonstrasi misteri mendalam dari alam semesta itu? Aku akan memimpin jika kamu tidak keberatan. Petik 2. Jun Mosie telah melihat ekspresi di mata anak muda itu. Jadi, dia menyadari penghinaan yang dipegang anak muda itu untuk Jun Mosie. Oleh karena itu, Tuan Muda Jun mengedipkan matanya ketika dia berdiri, dan tertawa bersama dengan kerumunan saat dia dengan sukarela mengenakan topi malunya. Murid muda ini telah menghindari pengaruh jahat dalam hidupnya. Murid muda ini tidak akan pernah pergi dekat wilayah Spirit Fog Lake. Suara Han Zidong agak dingin. Dia dengan jijik berpikir, dia adalah yang paling merosot. Aku sudah memintanya untuk memberikan nasihat ilmiah, dan dia mulai dengan menyebutkan sebuah rumah pelacuran. Apakah kamu sadar bahwa ini adalah acara publik? Ini sangat memalukan. Kamu belum pernah ke Spirit Fog Lake. Lalu kemana kamu pergi? Hati Jun Mosie penuh dengan penghinaan, aku belum selesai denganmu. Dia kemudian menyilangkan kakinya, dan melanjutkan dengan nada santai, itu benar. Tuan muda ini telah mengabaikan bahwa cendekiahan tidak terlalu kaya dan mungkin tidak mampu membayar harga layanan yang diberikan di daerah itu. Tampaknya dia memegang tombak di tangannya sendiri di dalam tendanya ketika dia membayangkan formasi pertempuran. Dia harus meminta untuk berjuang di medan perang. Dia harus berhasil melepaskan jutaan tentara sampai dia terlalu lelah untuk melanjutkan. Petik 2. Apa-apaan ini? Warna wajah Han Zidong yang adil berubah semerah darah ayam mati. Bahkan, lehernya juga memerah. Pilihan kata-kata Jun Mosie sangat elegan, namun sangat energik. Tiba-tiba, semua orang yang hadir di aula tampak sedikit terganggu. Mereka dengan hati-hati merenungkan kata-katanya dengan harapan untuk menafsirkan makna sebenarnya. Namun, kebanyakan orang memuntahkan makanan yang mereka kunyah dan tertawa setelah mereka memahami arti dari kata-katanya. Bocah ini, terlalu banyak. Setiap orang yang hadir di aula utama telah memahami ucapan Jun Mosie dalam beberapa saat. Namun, ketidaksenonohan tawa mereka tidak dapat disampaikan dengan kata-kata. Putri Ling Meng, Dugu Xiao Yi, Han Yan Meng, dan wanita-wanita lain dari catatan memandang dengan ekspresi kagum di mata mereka. Mereka tidak bisa memahami reaksi orang banyak. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa masalah ini tidak baik. Namun, mereka tidak dapat menemukan apa yang salah dengannya. Kata-kata Jun Mosie sepertinya menggambarkan seorang jenderal agung. Tapi mengapa itu terasa aneh? Beberapa lelaki tua saling memberi isyarat dengan mata mereka. Namun, hanya ada beberapa pria yang bisa tertawa lepas tanpa khawatir tentang konsekuensinya. Beberapa bahkan menepuk-nepuk tangan mereka di atas meja, sementara yang lain menepuk-nepuk paha mereka saat mata mereka terpejam karena intensitas tawa mereka. Tubuh Dugu Zongheng gemetar karena tawa ketika dia menamparkan Tang Wan Li di bahunya. Dia kemudian berbisik, "Oh Tang, aku baru ingat saat ketika kami berdua baru saja bergabung dengan tentara. Kami dikirim pergi ke pertempuran di Heavenly Wolf Mountains. Old Jun adalah kapten muda saat itu. Kami telah melihatmu ketika kamu meninggalkan kamu untuk bertarung melawan pertempuranmu yang mulia saat fajar." Petik 2. Tang Wan Li tiba-tiba menjadi merah karena marah. Dia lupa tentang reputasi menakutkan Dugu Zongheng saat dia mengulurkan tangan dan meraih lehernya yang kokoh. Dia kemudian meraung dalam bisikan, "Dasar Bangs 4 tetua. Ayo, aku berani kamu mengatakan kata lain." Petik 2. Dugu Zongheng mulai batuk. Dia tampak tertawa ketika dia memohon pengampunan. Beberapa kepala keluarga lainnya mengangkat ibu jari mereka secara berurutan saat mereka menunjuk Tang Wan Li. Sepertinya banyak orang telah mendengar ucapan itu. Wajah Pak Tua Tang memerah karena marah. Dia berdiri terengah-engah dan mencoba keluar dari aula. Namun, beberapa lelaki tua lainnya bangkit dari tempat duduk mereka bersamaan, dan membujuknya untuk tenang. Dugu Xiaoyi melihat bahwa 7 saudara lelakinya tertawa dengan bibir tertutup. Wajah gembira mereka mengungkapkan sukacita hati mereka ketika bahu mereka gemetar karena tawa. Dia pikir itu pasti sesuatu yang sangat lucu. Jadi, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, apa artinya itu? Apakah itu lucu? Petik 2. Ketujuh saudara itu saling memandang dengan cemas. Mereka menyadari kecanggungan situasi dan cepat menyesuaikan diri. Mereka menggelengkan kepala bersamaan ketika mereka menjawab, itu tidak lucu, bagaimana itu lucu? Itu tidak lucu. Dugu Xiaoyi mengerang. Dia memalingkan kepalanya karena marah. Dia tiba-tiba merasa jengkel melihat saudara-saudaranya dan Jun Mosie karena mereka belum menjawab pertanyaannya hari ini. Dia diam-diam mengingat kata-kata Jun Mosie, dan mengulanginya lagi untuk menghafalnya. Kamu pikir aku tidak akan tahu kalau kamu tidak memberitahuku? Aku akan bertanya pada ibu begitu aku tiba di rumah.
Aku tidak berpikir dia akan menyangkalku. Han Zidong menarik napas dalam-dalam. Dia sadar bahwa Debauche ini telah di atas angin ketika dia berkata, pesta bakat cendekiawan emas ini dilakukan oleh rahmat yang mulia. Namun, murid muda ini malu ditemani lawannya. Untuk memasangkan murid muda ini dengan Tuan Muda Jun untuk nasihat ilmiah sama dengan pasangan krisan emas dan osmanthus jeruk yang kebetulan. Petik 2. Dia tidak menunggu reaksi Jun Mosie, dan melanjutkan, aroma krisan, aroma anggrek, aroma osmanthus dari Taman Imperial. Aroma bunga harum ini mengapung di Tianxiang. Aroma surgawi mereka mengapung sejauh 1000 mil. Dan 1000 mil aroma surgawi mereka mengapung. 1. Ayat puitis ini menarik perhatian semua orang. Puisi ini terdengar sederhana, tetapi ternyata tidak. Terutama bagian terakhir itu. Dia telah berulang kali menggunakan kata-kata, aroma surgawi, sebagai metafora untuk memberkati Tianxiang. Semua orang mulai memeras otak mereka untuk mencari kembalinya untuk menunjukkan bakat mereka di depan yang mulia. Semua orang hampir melupakan keterlibatan Jun Mosie. Bagaimana dia bisa membuat lelucon dari syair puitis seperti itu? Dia tidak akan bisa menyihir kembali meskipun dia diberikan 2 kehidupan untuk mencoba. Tuan Muda Jun, bakat murid muda ini rendah hati, dan pengetahuannya dangkal. Murid muda ini hanya bisa memunculkan kata-kata dangkal seperti itu. Ini seharusnya tidak menjadi masalah di mata kamu. Han Zidong tertawa. Dia kemudian dengan rendah hati memandang Jun Mosie dengan ekspresi tulus di wajahnya. Aku harap Tuan Muda Jun masih akan mengajari aku 1 atau 2 hal. Semua orang akan menunggu Jun Mosie muncul dengan jawaban kalau kalimat terakhir ini belum diucapkan. Mereka akan memandang rendah dia tetapi tidak akan menyalahkannya karena gagal karena puisi ini memang sangat bagus dan sulit untuk dilawan. Lagi pula, tidak ada yang menganggapnya cocok dengan cendekiawan muda ini. Selain itu, sarjana muda akan meninggalkan efek khusus di hati semua orang yang hadir karena bakatnya asli dan juga luar biasa. Namun, kalimat terakhir ini membuat semua orang menghela nafas. Baris terakhirnya yang tidak masuk akal telah mengungkapkan kebiadaban sifatnya, dan telah menurunkan prestisenya. Kamu telah belajar di Institut Literatur Surgawi Wensing selama bertahun-tahun. Jadi apa yang bisa dibanggakan dengan bisa berbicara beberapa baris puisi? Apa yang disebut prestasi masa depan cendekiawan muda ini pasti akan gagal. Tembakan besar dapat memungkinkan para sarjana untuk naik pangkat keluarga mereka. Namun, mereka tidak akan pernah mempromosikan orang seperti itu ke atas. Apa jaminan bahwa dia tidak akan menyingkirkan kita begitu dia mendapatkan kekuatan yang cukup dalam keluarga? Han Zidong tidak menyadari bahwa ia telah menyatakan malapetaka karir politiknya di masa depan dengan kalimat terakhir yang ia ucapkan. Karena itu, dia berdiri di sana dengan perasaan puas diri di hatinya. Jun Mosie mengerutkan alisnya. Ayat apapun yang ia kemukakan hanya akan dijiplak. Namun, bahkan menjiplak puisi setingkat itu di luar kemampuannya. Haruskah aku membuat puisi omong kosong dari kehidupanku yang sebelumnya? Tidak, itu tidak akan berhasil. Bajingan ini. Tuan Kongling yang menyipitkan matanya. Dia tampak senang dengan dirinya sendiri, tidak apa-apa jika Tuan Muda Jun tidak dapat membuat ayat puitis untuk mencocokkan ini. Tuan Muda Juni tidak akan kehilangan muka karena masalah ini. Semua orang tertawa. Orang tua ini tidak mudah memaafkan. Dia hanya menggunakan metode yang biasa. Dia melecehkan seseorang tanpa menggunakan kata-kata kasar. Semburan semangat mengalir di dalam hati Jun Mosie. Dia berteriak dengan suara keras dan keras, apa yang sangat sulit tentang ini? Bukankah itu puisi si Astristi? Aku akan membuatnya lebih baik dan berjalan lebih jauh dengan si bodoh Institut Sastra Surgawi Wensing ini. Petik 2. Beberapa orang mengeluarkan suara tidak senang. Bocah ini terlalu berani ketika berbicara. Dia tertantang untuk membuat syair saingan. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia harus berpikir sebelum berbicara. Sepertinya dia akan mendapat pelajaran sulit dari murid muda itu. Namun, ekspresi Li Yuran dan Jun Zantian sangat berbeda dari yang lain. Li Yuran yakin dia memiliki bakat untuk menghasilkan jawaban yang layak. Namun, dia sendiri sudah mencoba, tetapi belum bisa sejauh ini. Namun, Jun Mosie telah menyatakan bahwa dia akan membalas dengan ayat yang pas. Akankah dia lebih baik dariku? Kakek Jun agak cemas. Bukankah kita sepakat bahwa dia tidak akan membodohi dirinya sendiri? Bagaimana dia bisa mengalahkan itu? Kong Ling yang mencibir dan dia berbicara, Tuan Muda Jun tampaknya sangat percaya diri. Aku mengusulkan pengaturan. Lembaga akan mengakui kekalahan jika Tuan Muda Jun mampu memberikan jawaban sebelum dupa habis terbakar. Namun, jika dia kalah, Tuan Muda Tang harus bertindak untuk menengahi kerugiannya. Setelah itu, dia rela mengembalikan murid malang aku kembali. Petik 2. Dia jelas merujuk pada murid Tang Yuan yang akan menggertak dalam membersihkan pakaian dalam wanita, cendekia Zhao Chengsong. Namun, Fatih Tang khawatir meninggalkan kehadiran seperti itu tanpa diawasi di rumahnya. Oleh karena itu, Tang Yuan memukulnya sampai mati setelah dia diusir dari rumah tangganya. Jadi dari mana dia akan mengembalikan cendekiawan itu? Tulangnya yang bau mungkin tidak akan menerima jiwanya bahkan jika itu entah bagaimana pulih dari kedalaman neraka. Itu sudah selesai. Jun Mosie meregangkan lehernya. Aku tidak punya masalah dalam menyetujui itu. Kami akan mengembalikan kerangkanya jika aku kalah. Kamu tidak pernah mengatakan apakah kamu ingin dia mati atau hidup. Jadi kenapa aku harus repot-repot? Namun, kamu akan tunduk pada superioritasku jika aku menang.
Institut kamu tidak akan pernah menyebutkan kata-kata, puisi, ada di depan aku setelah itu. Setuju. Jun Mosie tersenyum. Bab 290, ini yang selanjutnya. Ini kesepakatan. Kong Ling yang tidak terlalu memikirkan Jun Mosie. Dia tidak memiliki keterampilan untuk menghasilkan syair yang berlawanan dengan syair Han Xidong. Dan bahkan jika dia berhasil menemukan sesuatu, bagaimana bisa syair dangkal debauche ini cocok dengan standar Institut Sastra Surgawi Wensing? Ini lelucon. 1. Jun Mosie menepuk pahanya, dan suara pop yang renyah bergema. Dia kemudian mengangkat sebotol anggur dari meja, dan meletakkan salah satu kakinya di kursi. Dia mengangkat kepalanya ke atas, minum seteguk anggur dan berpikir sejenak. Kemudian, dia melihat ke atas sekali lagi, minum seteguk anggur, dan terus merenungkan. Tatapan semua orang tertuju pada Jun Mosie. Bahkan Kaisar pun tidak terkecuali. Ada kesan tertarik dan sedikit kedinginan di mata Kaisar. Dia harus menilai kembali keluarga Jun jika Jun Mosie dapat menemukan ayat yang sesuai. Dugu Xiaoyi dan Putri Ling Meng menatapnya dengan cemas. Bagaimana dia akan menang? Dia harus menghadapi banyak rasa malu jika syairnya tidak sampai pada sasaran, namun, mereka tidak berbicara karena mereka tidak ingin mengganggu pikirannya. Namun, Dugu Ying menjadi cemas saat dia melihat Jun Mosie melahap lebih dari setengah botol anggur. Hei! Kamu tidak menggunakan kesempatan ini untuk minum anggur tambahan, kan? Petik 2. Dugu Xiaoyi melirik ke arah kakaknya, tidak ada orang lain yang khawatir tentang itu, jadi mengapa kamu? Dugu Ying menggaruk kepalanya dengan bingung. Dia tetap duduk saat matanya yang tak berdaya tetap melekat pada botol anggur di tangan Jun Mosie. Mendadak, Jun Mosie mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya. Klik, suara yang jelas dan jernih bergema ketika dia berkata, aku mengerti. Semua orang dengan cemas mendengarkan ketika Jun Mosie dengan puas melantunkan syairnya, jalanan berbau harum. Laki-laki tidak bau. Seekor anjing tidak bau. Seekor babi bau. Seastris testings, dan sit astris y seastris testings. Agar nama seseorang dicatat dalam sejarah, seorang cendekiawan harus menunjukkan yang paling menyebalkan. Petik 2. Sepertinya semua orang disambar petir. Itu luar biasa. Sangat menakjubkan. Untuk menggunakan, bau, untuk melawan, aroma, dan, seastris t, untuk melawan, bunga. Geluah. Tang Yuan buru-buru berbicara dengan memuji. Namun, dia bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika mulutnya mulai mual dengan suara, geluah. Dia kemudian menjadi terdiam saat perutnya menyatakan keinginan kuat untuk muntah. Sepasang ayat yang berlawanan. Terlalu memuakkan. Kuplet ini bisa membuat siapapun mual. Karena itu, tidak aneh jika orang muntah. Terutama setelah makan berat. Semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka memandang Jun Mosie dengan kesedihan dan kemarahan. Tiba-tiba, suara geluah terdengar. Putri kecil Silver Blizzard City Han Yanmeng mencengkeram mulutnya dan berlari keluar. Beberapa gadis muda mengikutinya dengan mulut mereka dicengkeram. Akhirnya Dugu Xiaoyi mengikuti mereka dengan mulut terkatup. Dia menembak Jun Mosie sekilas penuh kebencian sebelum dia kabur. Siapa yang berani mengatakan bahwa aku salah? Aku sudah menyeimbangkan yang tidak seimbang. Jun Mosie membuat panggilan yang membangkitkan semangat. Dia kemudian mengambil seekor kepiting, mengeluarkan daging dengan efisien, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan mulai mengunyah. Semua orang memperhatikan ketika dia mulai mengunyah daging kepiting berwarna kuning itu. Tiba-tiba, warna kulit semua orang menjadi pucat ketika mereka mengingat ayat yang baru saja dia bicarakan. Semua orang tercengang. Bait antitesis ini memang cocok. Selain itu, kontra ayat datang sebagai pelecehan kejam yang ditujukan pada para sarjana berbakat ini. Ungkapan, seorang sarjana harus seastris T yang paling bau seastris T, telah meninggalkan dua tuan tua gemetar dalam kemarahan. Kong Ling Yang dan Mei Gaojie tidak berkomentar sejauh menyangkut aspek metrik dari ayat yang berlawanan. Namun, kamu datang dengan syair ini ketika semua orang makan makanan mereka. Bukankah kamu sengaja mencoba membuat kita terlihat buruk? Syairmu mungkin sudah mencapai sasaran, tetapi kamu pasti telah membunuh nafsu makan semua orang. Saatnya membalik roda, sekarang giliranku untuk mengajukan pertanyaan. Jun Mosie dengan puas melambaikan kepiting yang tersisa di tangannya, aku ingat bahwa aku berada di rumahku sekitar 2 minggu yang lalu. Aku sedang membaca puisi. Ketika tiba-tiba, sebuah teman lama kakek aku muncul. Dia meninggalkan kesan mendalam pada aku karena nama dan nama keluarganya yang aneh, nama keluarganya adalah dia. Dan namanya, Sang. Dia memberi kakekku gambar yang telah dia lukis dengan tangannya sendiri. Itu adalah lukisan lotus. Dia berkonsultasi dengan kakek aku dengan sajak puitis sebelum dia pergi. Kakek aku telah meminta beberapa orang, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Petik 2. Dugu Xiaoyi dan para wanita lainnya kembali ke aula. Wajah pucat dan mata penuh kebencian mereka memelototi Jun Mosie. Bahkan, sepertinya mereka gatal ingin menggigitnya. Seseorang bertanya karena penasaran sebelum Jun Mosie mendapat kesempatan untuk melanjutkan, apa ayat spesifik Tuan Muda ketiga Jun? Ayat itu sangat sederhana. Hanya ada 7 kata di dalamnya, gambar lotus di atas gambar seorang beku. Jun Mosie mengerang 2 kali ketika dia membuang kalimat ini. Dia telah menggunakan kakeknya sebagai alat untuk menyulap tipu daya yang teduh ini. Dia sadar bahwa kakeknya tidak akan mengkhianatinya. Ada terlalu banyak orang yang tidak pernah dia percayai. Namun,
Kakeknya termasuk di antara orang-orang yang dianggapnya paling layak untuk dipercaya. 2. Kakek Jun tidak akan pernah menghapus pantatnya dengan wajah cucunya sendiri. Oleh karena itu, Jun Mosie bisa berbohong seperti itu dengan wajah lurus di depan umum. Gambar lotus di atas gambar seorang beku. Gambarkan lotus di atas gambar seorang beku, semua orang mengerutkan kening ketika mereka mengulangi ayat ini. Ayat ini tampak sangat sederhana, tetapi cukup rumit, itu membuat semua orang memompa udara dingin. Tidak masalah dari sisi mana seseorang melihat ayat puitis dari. Seseorang hanya akan melihat nama dan hadiah pria itu tertanam dalam puisi. Selain itu, akhir dan awal ayat itu persis sama. Namun, mereka terbalik sehubungan dengan satu sama lain. Setiap penyair ahli di ruangan itu mengerutkan kening. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa The Bauche yang tidak kompeten ini akan mampu menghasilkan teka-teki yang begitu sulit. Setiap sarjana dari Wensing Heavenly Literature Institute menemukan diri mereka dikelilingi oleh teka-teki kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengerutkan alis mereka ketika mereka memeras otak mereka untuk menemukan solusi. Jun Mosie telah memasang ayat ini meskipun dia tidak tahu konternya. Fakta bahwa dia telah memasang puzzle ini tidak dapat dibalik. Dia akan menemukan dirinya dalam kesulitan jika oposisi tidak dapat memberikan jawaban yang pas. Ini karena dia harus menjawab teka-teki jika mereka tidak mampu. Dan setiap orang dari institut itu cenderung mengeroyok dia jika dia tidak mampu menjawab teka-teki sendiri. Solusi untuk teka-teki ini akan datang seperti keajaiban bagi mereka, dan mereka membutuhkan keajaiban ini untuk terjadi. Tidakkah akan menjadi masalah memalukan jika seluruh kekuatan otak institut tidak mampu memecahkan teka-teki The Bauche yang tidak kompeten? Oleh karena itu, semua orang memeras otak mereka, dan menghasilkan beberapa solusi setelah menerapkan berbagai jenis konsep kreatif. Namun, tidak satu pun dari ayat-ayat yang berlawanan tampaknya memiliki kualitas yang cukup. Para sarjana yang berbakat ini diminta untuk memberikan jawaban sebelum sebuah dupa habis terbakar. Ini membuat mereka semakin khawatir seiring waktu berlalu. Kedua penguasa institut juga berjuang. Alis Mei Gao Jie mengerut saat dia mondar-mandir. Dia akan menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu dan kemudian bergumam, tidak. Itu tidak akan berhasil. Kemudian, dia akan mencoba untuk mencoba sudut yang berbeda. Tuan Tua Kongling yang tidak bergerak. Matanya terpejam. Wajahnya miring ke langit. Dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Namun, jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat gelap keriput wajahnya yang suram. Rambutnya yang berwarna perak keabu-abuan dan salju jatuh di wajahnya. Seseorang tidak bisa menahan perasaan sedih yang aneh ketika mereka melihat wajahnya. Ayat ini dimaksudkan sebagai teka-teki bagi para murid institut. Oleh karena itu, keikutsertaan kedua tuan lama institut akan dianggap ilegal. Namun, hal ini terkait dengan reputasi lembaga kuno ini. Karenanya, kedua tuan tua itu tidak bisa menahan diri. Jun Mosie tidak terlalu peduli tentang itu. Dia tidak akan repot-repot jika 10-20 master dari lembaga ini untuk berpartisipasi. Apalagi dua ini. Waktu berlalu sangat lambat. Asap dari dupa terus meningkat dalam bentuk spiral sampai seluruh tubuhnya berubah menjadi abu. Keajaiban mereka tidak terjadi. Aku tidak memiliki apa-apa. Aku mengakui kekalahan aku. Kepala Han Zidong digantung rendah karena kecewa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa frustrasi di dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang sarjana top dari Wensing Heavenly Literature Institute kalah dari bocah ini? Dia berharap dia mati. Tidak, kamu kalah, tetapi kamu tidak bisa disalahkan karenanya. Yah, kesalahannya tidak terbatas pada kamu. Jun Mosie setengah bersandar ke kursinya saat dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengayunkannya. Kamu tidak bisa disalahkan atas taruhan ini terhadap aku. Paling-paling kamu bisa dianggap sebagai bidak catur dalam game ini, dan yang sangat biasa pada saat itu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertaruh dengan aku. Tidak peduli ke arah mana kamu melihatnya. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertaruh melawan aku. Kamu terlalu rendah diri aku untuk itu. Petik 2. Kemudian, Jun Mosie memiringkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihat Kong Ling Yang dan Mei Gao Jie, Tuan. Apa yang harus kamu katakan? Petik 2. Kita tersesat. Wajah kedua lelaki tua itu tampak bingung. Mereka tiba di sini dengan semangat tinggi sebagai dua wakil ketua Institut Sastra Surgawi Wensing, sebuah lembaga yang secara terbuka diterima sebagai pusat bakat terbesar dan paling bijaksana di Kekaisaran. Namun, mereka secara tak terduga menderita kekalahan telak di tangan Jun Mosie. Kedua tuan tua itu merasa hidup mereka telah berubah menjadi mati hidup. Bibir Kong Ling yang bergetar ketika dia berbicara dengan suara lembut, orang tua ini akan menepati janjinya. Institut Sastra Surgawi Wensing tidak akan pernah berbicara tentang puisi di depan Jun Mosie. Petik 2. Ada keheningan mutlak di aula untuk sementara waktu. Jun Mosie menghela nafas. Karakter kedua pria ini membuat mereka sangat menghormati mereka. Dia tidak berharap mereka menjadi korban musibah semacam itu. Kedua orang ini telah mendirikan Institut Literatur Surgawi Wensing atas dasar kemampuan mereka sendiri. Mereka akan memilih sendiri murid-murid mereka secara pribadi, dan akan memelihara kumpulan bakat kekaisaran dengan upaya mereka yang tak pernah habis. Mereka tidak pernah mengabaikan yang miskin dan rendah. Satu-satunya kriteria seleksi mereka adalah kecerdasan murid dan kemampuan belajar. Mereka dengan sungguh-sungguh mengabaikan kekayaan hidup, dan telah menjauh dari pengaruh politik para menteri kekaisaran. Mereka benar-benar layak dikagumi Hitman dalam hal ini.
Kedua pria ini tentu saja mengagumkan. Namun, mereka memiliki beberapa kedatangan pendek. Pengetahuan dan ajaran mereka tentu layak dihargai, tetapi ideologi dan metode mereka keliru. Mereka akan memperhatikan kecerdasan murid dan kemampuan belajar, tetapi mereka mengabaikan sifat-sifat karakternya yang lain. Seorang guru tidak boleh membatasi untuk memberikan pengetahuan saja. Jun Moxie selalu percaya bahwa guru adalah insinyur jiwa manusia. Tuan-tuan ini tentu yang terbesar dari generasi mereka. Mereka telah memberikan basis pengetahuan yang luas kepada murid-murid mereka. Murid-murid mereka fasih dengan puisi. Mereka fasih dengan cara-cara strategis. Mereka terlatih untuk menangani posisi politik penting. Mereka yakin akan menemukan kesuksesan dalam karir mereka jika mereka dapat menggunakan pelatihan ini, dan dengan cepat pada saat itu. Namun, kedua tuan telah mengabaikan bahwa murid-murid mereka akan bertindak egois jika mereka bukan orang baik hati. Tindakan mereka hanya akan berkisar pada kejayaan, kekayaan, dan keuntungan pribadi mereka. Dengan demikian, mereka akan membuat pelayan yang mengerikan bagi rakyat kekaisaran. Tidak perlu dikatakan bahwa kedua tuan ini telah membina ribuan murid di bawah nama mereka, dan Institut Lembaga Sastra Surgawi Wensing. Orang-orang semacam itu pasti akan bertindak untuk kepentingan egois mereka sendiri begitu mereka meninggalkan institut dan memulai perjalanan birokrasi mereka. Terlepas dari kekayaan sosial atau status mereka yang melekat. Selain itu, murid-murid ini dididik di Institut Sastra Surgawi Wensing, dan cenderung memperoleh posisi teratas dalam faksi dan keluarga yang kuat. Bahkan yang terburuk dari mereka terikat untuk membuat pejabat tingkat rendah. Seperti juru tulis atau penjaga buku. Berapa banyak kerugian yang dapat mereka timbulkan kepada masyarakat jika karakter mereka tidak dibentuk dengan pendidikan moral yang tepat. Kerusakan yang mereka dapat sebabkan tak terbayangkan. Ini adalah alasan mengapa Jun Moxie tidak menyetujui mereka. Faktanya, dia tidak hanya tidak menyetujui mereka. Dia membenci mereka. Kedua tuan tua itu sangat marah. Namun, Jun Moxie tidak percaya bahwa mereka telah dianiaya. Sebaliknya, ia percaya bahwa mereka telah dilayani dengan baik. Aku bukan orang baik. Aku juga tidak peduli dengan penderitaan orang-orang di negeri ini. Namun, jika kamu menggertak aku seperti itu, aku tidak akan enggan berdiri untuk memberi hukuman surga. Hal-hal duniawi ini, Jun Moxie menghela nafas. Kemudian, Hitman Jun tiba-tiba berubah menjadi juara karena suatu alasan. Dia mulai berpikir sangat bangga tentang dirinya sendiri, aku akan membebaskan orang dari rasa sakit dan penderitaan mereka tidak peduli di dunia mana aku tinggal. Aku akan muncul ketika orang-orang sangat membutuhkan, ya, situasi itu belum muncul. Terima kasih sudah subscribe Penatua.